Bergabunglah dengan perlombaan ilahi. Jantung Su Fang berdebar kencang. Diundang untuk bergabung dengan perlombaan ilahi sebelum naik ke dunia besar sama dengan menemukan pendukung hebat di alam ilahi. Siapa yang tahu berapa banyak jalan memutar yang akan dia ambil di dunia segudang di masa depan. Ras ilahi yang dapat menggunakan kekuatan Dao surgawi dari dunia yang besar, dan bahkan kekuatan seperti Sekte Ilahi Surga Segel adalah kekuatan bawahan dari ras ilahi. Seberapa kuatkah ras ilahi secara keseluruhan? Mampu bergabung dengan perlombaan ilahi seperti itu sama saja dengan terbang ke langit. Namun, Su Fang bukanlah seorang anak muda saat ini. Tentu saja, dia tahu bahwa kue besar tidak akan pernah jatuh dari langit tanpa alasan. Senza Tianjun mengusulkan untuk merekrut Su Fang karena dia memiliki nilai dalam mengasuhnya dan dapat digunakan oleh ras ilahi di masa depan. Adalah bodoh untuk berpuas diri dan melupakan segalanya karena hal ini. Secara khusus, ada satu hal yang membuat Su Fang merasa sangat jijik dengan Senza Tianjun. Kaisar Netherworld dibunuh oleh Senza Tianjun, dan Su Fang adalah penerus Kaisar Netherworld. Tentu saja, dia waspada terhadap Senza Tianjun dan ingin membunuhnya. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, Su Fang tidak akan ragu untuk membunuhnya. Memikirkan Kaisar Netherworld, api di hati Su Fang berangsur-angsur menjadi dingin. Senza Tianjun kemudian berkata dengan anggun, ras ilahi yang memiliki kursi ini disebut bahasa Sanskerta. Untuk dapat menjadi anggota bahasa Sanskerta, apalagi seorang kultivator dunia yang hebat seperti Anda, bahkan seorang jenius yang tiada taranya di dunia segudang pun layak mendapatkannya. Bisa dibanggakan. Kamu akan tahu betapa kuatnya bahasa Sanskerta ketika kamu memasuki dunia segudang di masa depan. Sekarang, kamu hanya perlu mengetahui namanya. Tidak perlu mengetahui apapun lagi. Kursi ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi kepadamu. Bakatmu luar biasa, jadi kursi ini dapat merekomendasikanmu ke ras ilahi dan mengasuhmu sebagai bibit. Namun, Anda tidak boleh berpuas diri. Menjadi seorang jenius hanya berarti Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bisa bergabung dengan bahasa Sanskerta, dan ini juga merupakan hadiah saya untuk Anda. Su Fang menunjukkan ekspresi bersyukur dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Yang Mulia. Saya ingin tahu apa syarat untuk bergabung dengan bahasa Sanskerta. Senza Tianjun berkata, bahasa Sanskerta adalah ras dewa kuno yang telah ada sejak awal dunia. Tentu saja ada banyak batasan untuk bergabung dengan bahasa Sanskerta. Pertama, ras dewa akan menghadiahi Anda dengan darah dewa dan sepenuhnya mengubah garis keturunan Anda. Hanya ketika Anda memiliki garis keturunan bangsawan Sanskerta barulah Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota Sanskerta. Setelah itu, kamu harus mengganti nama keluargamu. Sanskerta akan memberimu nama keluarga baru. Ini masalah kecil. Untuk menjaga kesetiaan mutlak pada bahasa Sanskerta, mereka juga akan menggunakan teknik terlarang untuk sedikit mengubah kesadaran Anda. Ubah nama keluargaku, ubah garis keturunanku, dan bahkan ubah kesadaranku. Dengan cara ini, saya tidak lagi menjadi Su Fang. Bahasa Sanskerta mengasuh seorang budak, bukan seorang jenius. Su Fang mencibir dalam hatinya. Melihat Su Fang tidak bersyukur seperti yang dia bayangkan dan tidak sabar untuk bergabung dengan bahasa Sanskerta, Senza Tianjun mendengus tanpa alasan. Senza Tianjun berkata dengan tegas, saya mengatakan semua ini bukan untuk meminta pendapat Anda, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa karena bahasa Sanskerta menyukai Anda tidak punya pilihan lain. Kursi ini hanya muncul ke dunia luar karena tindakan Anda yang menentang surga. Selama Anda bergabung dengan bahasa Sanskerta, kursi ini akan memaafkan tindakan Anda yang menentang surga. Jika tidak, ancaman Senza Tianjun sangat jelas. Sementara Su Fang masih ragu-ragu, suara roh primordial Lao datang dari gua waktu di tubuhnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Senza Tianjun untuk saat ini. Kamu hanya bisa menyetujuinya untuk saat ini dan memikirkan cara lain dalam masa depan. Suara Suan Zhen juga datang dari alam suci asal dengan nada dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan bahasa Sanskerta. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah bertahan untuk saat ini. Su Fang tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuhan Surgawi, atas dukungan Anda. Saya bersedia bergabung dengan perlombaan dewa. Namun, masih banyak hal yang harus saya tangani di dunia luar. Saya berharap Tuhan Surgawi akan bertoleransi selama beberapa hari lagi. Seorang kultivator harus menyerahkan segalanya. Karena Anda ingin pergi ke alam dewa, tetapi Anda tidak dapat memutuskan urusan dunia luar, bagaimana Anda bisa berkonsentrasi pada kultivasi Anda di masa depan? Suara Senza Tianjun jelas tidak senang. Kemudian Senza Tianjun berkata, kursi ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Anda bisa meninggalkan dunia luar dengan kursi ini sekarang, dan kursi ini akan mengirim Anda ke bahasa Sanskerta dengan kekuatan magis tertinggi. Pilihan lainnya adalah Anda menapaki jalan menuju ujung surga dan memasuki segudang surga dari transformasi Mahadao. Kemudian, kursi ini akan mengatur agar para ahli bahasa Sanskerta datang dan menerima Anda.
Jalan menuju ujung surga, transformasi Mahadao. Berjalan dari dunia luar menuju ujung surga disebut jalan menuju ujung surga. Bagian yang menghubungkan penghalang antara dunia luar dan surga segudang adalah apa yang disebut transformasi Mahadao. Senza Tianjun menjelaskan. Di jalan menuju ujung surga, kamu akan dibelenggu dan ditindas oleh penghalang antara dunia luar dan alam dewa. Terlebih lagi, tidak ada ki abadi di jalan menuju akhir surga, maupun aura dewa. Alam, itu hanyalah tempat terpencil. Jika Anda tidak memiliki kekuatan dewa, Anda tidak dapat mencapai ujung dunia luar. Transformasi Supreme Dao adalah satu-satunya jalur antara dunia luar dan surga segudang. Faktanya, ini adalah jalur gelombang energi yang dibentuk oleh kekuatan alam dewa dan dunia luar. Ini adalah ujian sebenarnya, tetapi juga kesempatan untuk bertransformasi dari yang abadi menjadi dewa. Beberapa situasi di jalan menuju kenaikan seharusnya tidak sulit ditemukan di buku-buku kuno dunia luar, jadi kursi ini tidak akan memberitahumu secara detail. Apakah Anda meninggalkan dunia luar dengan kursi ini sekarang, atau Anda berjalan sendiri di jalan menuju akhir surga, itu terserah Anda. Su Fang berkata tanpa ragu-ragu, karena ada kesempatan untuk berubah dari yang abadi menjadi dewa dalam transformasi Mahadao, yang satu ini tentu saja tidak boleh dilewatkan. Oleh karena itu, saya memilih untuk naik ke alam dewa sendirian. Senza Tianjun mengangguk dan berkata, keberanianmu terpuji. Terserah kamu. Namun, kursi ini harus mengingatkan Anda bahwa karena perubahan dunia, jalan menuju akhir surga dan transformasi Mahadao menjadi 100 kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, peluang Anda berhasil mencapai ujung dunia dan melewati transformasi Supreme Dao kurang dari 30%. Su Fang terkejut, dengan kekuatanku saat ini, peluangku untuk berhasil naik ke surga segudang hanya 30%. Itu benar. Apakah kamu masih akan naik sendiri? Peluang besar ada di tengah bahaya. Orang ini telah memutuskan untuk mengambil risiko dan menapaki jalan menuju kenaikan. Sangat baik. Senza Tianjun tidak berkata apa-apa lagi dan melihat ke arah dunia besar surga persegi. Kemudian, Senza Tianjun berkata, karena Anda tidak dapat memotong karma dunia luar, agar Anda dapat tetap menggunakan bahasa Sanskerta dengan ketenangan pikiran, dan agar Anda menjadi orang yang luar biasa di masa depan, kursi ini akan menjadi yang pertama menjalin hubungan baik denganmu. Kursi ini secara alami akan melindungi ortodoksi Anda di dunia luar. Kursi ini akan meninggalkan jejak kesadaran saya di sekte Anda tindakan, tidak ada yang berani menyentuh sekte Anda. Su Fang tidak bisa menahan kegembiraannya. Pergi ke dunia ilahi, Su Fang sangat mengkhawatirkan Su Yaotian, teman-temannya, dan anggota klannya di dunia besar surga persegi. Hal ini terutama berlaku untuk jalan ilahi surga segel. Dengan hancurnya sekte Hao Chang nasib surgawi, kekuatan yang dengan susah payah dikembangkan oleh jalan ilahi surga segel di dunia luar semuanya lenyap. Mereka pasti akan membalas dendam pada Square Heaven Great Wall. Sekarang, dengan janji Senza Tianjun, itu setara dengan memberikan jimat pelindung kepada dunia besar surga persegi. Bahkan jalan ilahi surga segel pun tidak akan berani mendambakan dunia besar surga persegi. Senza Tianjun mengangkat tangannya dan mengeluarkan jejak emas, mengarah ke ruang di antara alis Su Fang. Su Fang secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah untuk melawan dan membiarkan jejak emas mendarat di dahinya. Kemudian, itu memasuki celah ilahi dan menyatu dengan yang abadi miliknya. Senza Tianjun berkata, setelah memasuki dunia segudang, saya secara alami akan merasakan keberadaan jejak tersebut dan meminta seseorang untuk membawa Anda ke bahasa Sanskerta. Su Fang secara alami tahu bahwa Senza Tianjun tidak hanya dapat menggunakan jejak ini untuk merasakan keberadaannya, tetapi juga merupakan jejak budak. Jika Su Fang sedikit saja tidak patuh, jejak emas ini tanpa ampun akan melenyapkan Su Fang. Saya harap Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk dengan lancar mencapai akhir dunia besar dan memasuki dunia segudang dari tahap transformasi tertinggi Dao. Saat Senza Tianjun mengangguk, sosok besarnya dengan cepat menjadi kabur dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Tekanan mengerikan yang menyelimuti dunia juga lenyap dengan kepergian Senza Tianjun. Saya tidak menyangka bahwa saya akan beruntung lolos dari hukuman Dao Surgawi dengan cara seperti itu. Jika bukan karena Senza Tianjun memperhatikan saya ketika saya sedang berkultivasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Punggung Su Fang sudah basah oleh keringat, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Menghadapi hukuman Dao Surgawi, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Lau menghela nafas, yang disebut kekejaman Dao Surgawi hanya untuk mereka yang lemah. Bagi yang benar-benar kuat, Dao Surgawi terkadang bisa menjadi penuh kehangatan dan bahkan menundukkan kepalanya kepada yang kuat. Setelah jeda, Lau melanjutkan, Lau, apakah kamu tahu bahasa Sanskerta? Aku tahu sedikit, tapi tidak banyak. Sejauh yang saya tahu, bahasa Sanskerta adalah klan kuno yang bisa menduduki peringkat 1000 teratas di segudang dunia. Hanya berada di peringkat 1000 teratas. Tahukah kamu betapa luasnya dunia segudang? Tahukah Anda berapa banyak klan dewa yang ada di dunia segudang?
Klan dewa yang dapat menduduki peringkat 1000 teratas jelas merupakan eksistensi raksasa di alam ilahi. Apakah Anda berani meremehkan bahasa Sanskerta? Su Fang, kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Su Fang tersenyum malu. Hukum benar, meskipun Su Fang adalah eksistensi tertinggi di dunia besar saat ini, namun dibandingkan dengan dunia segudang, dia adalah seekor katak di dasar sumur. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa peringkat klan ilahi Asura di dunia segudang. Mereka dulunya berada di peringkat 100 besar, tapi kini setelah para ahli klan ilahi Asura layu, mereka sudah lama tersingkir dari 1000 besar. Garis miring tanda tanya. Nada suara Lau suram. Jelas sekali, dia telah menyentuh bagian yang sakit. Tak mau melanjutkan, suaranya tak terdengar lagi. Su Fang awalnya ingin mengobrol baik dengannya dan bertanya tentang segudang dunia, tapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Setelah mengakhiri percakapan dengan Lau, Su Fang memisahkan kesadarannya dan memasuki alam suci asal. Dia ingin bertanya tentang bahasa Sanskerta, tapi Suan Zhen sudah pergi. Suara mendesing. Su Fang terbang dari langit menuju Square Heaven Great World dan mendarat di platform tinggi Istana Yuetian. Desir. 1822. Dalam sejarah panjang dunia besar, berapa banyak penggarap yang bisa menolak kekuatan hukuman surgawi? Su Fang mencuri kekayaan langit dan bumi untuk sekte penyeberangan surga dan menarik hukuman surgawi. Semua orang mengira dia akan mati. Siapa yang tahu? Su Fang tidak hanya berhasil menahan hukuman surgawi dari makhluk surgawi yang memegang kekuatan Dao surgawi, tetapi dia juga dihargai oleh ras surgawi. Bahkan sebelum dia mencapai dunia segudang, dia sudah memiliki kesempatan untuk bergabung dalam perlombaan surgawi dan terbang ke angkasa. Meski Su Fang tidak berniat menerima kesempatan seperti itu. Apa yang membuat semua orang iri adalah bahwa sekte penyeberangan surga telah menerima perlindungan dari Senza Tianjun, yang mengendalikan Dao surgawi dunia besar. Selama Su Fang tidak terjatuh di dunia segudang, posisi sekte penyeberangan surga di dunia besar akan stabil seperti batu. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya, bahkan ras ilahi dari segudang dunia pun tidak. Para penggarap sekte penyeberangan surga sangat bersemangat dan gembira. Mereka memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte penyeberangan surga. Sekte penyeberangan surga yang menggantikan sekte penyeberangan surga adalah kehendak surga. Tidak ada yang bisa menentangnya. Tetua tertinggi pertama dari sekte Tianming Hao Chang yang terbelenggu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tak berdaya saat dia tenggelam dalam keputusasaan. Dao Master Hansu dan petinggi serta kultivator sekte Heaven Crossing lainnya yang dipaksa bergabung dengan sekte Heaven Crossing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan sepenuhnya menghilangkan fantasi mereka yang tidak realistis. Liao bersaudara juga tidak menyangka tuan mereka begitu kuat. Terlepas dari keterkejutan di hati mereka, rasa hormat mereka terhadap Su Fang meningkat beberapa derajat. Upacara pembukaan sekte penyeberangan surga berakhir dengan sukses. Su Fang mengumumkan bahwa Heaven Crossing World akan merayakannya dalam 3 bulan. Dengan demikian, Heaven Crossing World menjadi sebuah karnaval. Pembangkit tenaga listrik dari 8 kekuatan berbeda semuanya maju untuk memberi selamat kepadanya, dan sanjungan mereka tidak ada habisnya. Su Fang menjawab dengan beberapa patah kata dan melemparkan para ahli ini ke Suan Yintian, sementara dia pergi dengan rasa malu. Pada hari-hari berikutnya, Su Fang mulai mengalokasikan sebagian energinya untuk mengatur ulang sekte penyeberangan surga yang baru didirikan. Sebelum meninggalkan dunia besar, dia harus mengatur segalanya dengan baik. Master sekte dari sekte penyeberangan surga secara alami adalah Su Fang sendiri. Bahkan jika dia naik ke surga, dia akan meninggalkan klon darah untuk mengawasi sekte penyeberangan surga. Namun, Su Fang tidak akan mengelola sekte tersebut secara pribadi. Kekuasaan itu diserahkan kepada Suan Yintian. Statusnya di sekte Sky Crossing adalah tetua agung. Suan Yintian adalah kakek dari peri Suansin. Dengan identitas seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa dia telah memimpin dunia besar surga persegi dan alam naga sejati selama beberapa tahun terakhir, dia telah membangun prestise tertinggi. Dia adalah pilihan terbaik untuk mengelola sekte Heaven Crossing. Karena Suan Yintian telah melewati usia terbaik untuk berkultivasi, bahkan dengan bantuan berbagai benda spiritual, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak dunia besar. Sudah cukup sulit baginya untuk mencapai alam Dao tingkat tinggi, jadi Suan Yintian tidak lagi fokus pada kultivasi. Meskipun Suan Yintian tidak terlalu tertarik pada kekuasaan, sekte melampaui surga adalah kekuatan cucu mertuanya, jadi dia tentu saja harus menjaganya. Bawahan Su Fang diatur oleh Su Fang ke dalam sekte tersebut. Menurut kekuatan dan prestasi, mereka adalah orang-orang hebat seperti Tetua Agung, atau Master Sekte atau Tetua di arena Dao. Ada juga beberapa bawahan yang tidak rakus akan kekuasaan yang memilih arena Dao, membuat tempat tinggal gua, dan fokus pada budidaya. Bahkan para kultivator Big Goblin dan Demonic Dao milik Su Fang diatur dengan baik oleh Su Fang. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, bawahan Su Fang jauh lebih rendah daripada para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga. Namun, itu tidak menjadi masalah.
Sebagian besar pembudidaya Sekte Hao Chang Amanat Surga telah ditekan oleh Su Fang dengan tungku matahari ungu abadi, sehingga kesetiaan mereka kepada Su Fang tidak ada bandingannya. Tidak mungkin mereka memiliki kesetiaan. Su Fang hanya perlu berpikir, dan orang-orang ini akan melangkah maju tanpa rasa takut. Tidak banyak kultivator lain, jadi meskipun mereka memiliki kesetiaan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Ketika Sekte Penyeberangan Surga didirikan, Dao Hengtian diam-diam pergi, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ayah Su Fang, Su Yaotian, adalah tetua tertinggi dari Sekte Penyeberangan Surga. Statusnya tidak ada bandingannya, tapi dia biasanya tidak ikut campur dalam urusan sekte. Adapun anggota klan keluarga Su Fang tidak memberi mereka posisi apapun di Sekte Penyeberangan Surga. Meskipun anggota klan keluarga Su memiliki status yang mirip dengan keluarga kerajaan sebuah kerajaan, mereka tidak memiliki kekuatan nyata. Jika mereka ingin memasuki sekte dan menjadi orang besar, mereka harus mengandalkan upaya mereka sendiri. Pada saat yang sama, Su Fang juga merumuskan aturan klan yang ketat dan berbagai mekanisme insentif untuk mencegah mereka menjadi seperti dinasti kekaisaran dunia fana, di mana terdapat beberapa keturunan kerajaan yang hedonistik. Su Fang juga sangat jelas bahwa sejak zaman kuno, dari dunia kecil hingga dunia besar, tidak pernah ada faksi atau klan yang tidak mengalami kemunduran. Mengenai akan jadi apa keluarga Su di masa depan, Su Fang tidak akan ikut campur. Selama ayahnya bisa hidup damai, itu baik-baik saja. Adapun 5 dunia kecil, Su Fang tidak memasuki Sekte Penyeberangan Surga. Dia juga tidak membiarkan Li Zeqing, Su Zhenhua, dan yang lainnya berpartisipasi dalam manajemen sekte tersebut. Mereka terlalu lemah. Jika mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam Sekte Penyeberangan Surga, hal itu tidak hanya akan memengaruhi budidaya mereka, namun otoritas yang mereka miliki juga akan mencerminkan kekuatan mereka. Itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Namun, banyak kultivator dari dunia kecil bergabung dengan Sekte Heaven Crossing untuk berkultivasi. Ini termasuk klan Hai Cheng, Xiao Meier, Su Ersun, dan yang lainnya. Mereka memasuki Sekte Penyeberangan Surga sebagai murid biasa. Penguasa 5 racun menjadi penguasa Ritus Dao. Dia secara khusus membawa gurunya, penguasa racun, ke Ritus Dao sehingga dia bisa fokus pada pengembangan Grand Dao racun. Li Haoji, di sisi lain, meninggalkan Sekte Penyeberangan Surga dan kembali ke Sekte Penekan Iblis untuk berkultivasi. Dia adalah seorang juru selamat dan telah memperoleh warisan dari Sekte Penekan Iblis. Prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Su Fang juga mengurus berbagai harta ajaib di tangannya. Selain artefak ilahi tertinggi dari alam suci asal dan harta ajaib kelahiran dari 6 jalan pagoda kuning misterius, ada juga arsip guntur Xuanming dan pedang reinkarnasi dunia bawah, serta artefak ilahi dari tungku matahari ungu abadi. Adapun harta ajaib lainnya, Su Fang telah ditinggalkan di dunia besar. Semua kultivator di alam naga sejati dipindahkan ke Sekte Penyeberangan Surga. Setelah disempurnakan oleh Su Fang, itu menjadi alam mistik percobaan Sekte Penyeberangan Surga dan tetap berada di sekte. Harta Dharma lainnya, seperti botol Kaisar Agung mata air kuning, kuali penciptaan biduk surgawi, kuali debu kekosongan, dan harta Dharma lainnya, termasuk yang besar. Suan Shengxi, berjudi pada putaran dan sinus. Tunggal, menggulung pangsit, gemuk dengan cara yang mencolok. Kecil. Setelah Su Fang menyelesaikan semua urusannya, Iblis Serigala Tua datang dari dunia iblis kuno ke dunia surga persegi, membawa berita tentang Bailing. Tepatnya, itu adalah slip giok yang ditinggalkan oleh Bailing. Hati Su Fang mencelos saat dia tidak melihat Bailing secara langsung. Dia menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam slip giok, dan aura samar Bailing dilepaskan dari slip giok. Kemudian, batu giok itu perlahan meleleh dan berubah menjadi gambar Bailing. Suara Bailing terdengar dari dalam, "Saudaraku, aku sudah membuatmu khawatir, bukan? Hehe, kakak Bai, aku mendapat jackpot lagi." Su Fang mengangkat alisnya, dan hatinya menjadi sangat rileks. Ketika Sister dipromosikan menjadi Demon Saint, meskipun ada beberapa risiko, Sister memiliki Chaos Ring. Meskipun ada beberapa risiko, itu menakutkan tetapi tidak berbahaya. Akhirnya, saya berhasil menjadi Demon Saint. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar menjadi Demon Saint. Saat itu, aku hanyalah Demon Crane yang diambil sebagai tunggangan oleh seseorang di dunia kecil. Saudaraku, ini semua berkatmu. Aku tidak akan melakukannya. Berterima kasih padamu. Saat ini, Bailing tampak sangat emosional, dan suaranya sedikit bergetar. Su Fang mengenang pengalamannya di Provinsi Tianmen, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Setelah menjadi Demon Saint, Sister mengaktifkan Chaos Ring lagi, dan kecelakaan besar terjadi. Mendengar ini, Su Fang tiba-tiba menjadi gugup. Setelah Suster mengaktifkan cincin kekacauan tiba-tiba berubah dan melepaskan kekuatan ilahi terdistorsi yang menakjubkan yang menyelimutiku. Kemudian, sebuah kesadaran turun. Pemilik kesadaran ini adalah penguasa kekacauan. Su Fang sudah lama mengetahui bahwa penguasa kekacauan masih hidup.
Setelah memasuki dunia besar, dia juga bertanya tentang penguasa kekacauan. Namun, Su Fang belum pernah mendengar tentang perbuatan penguasa kekacauan, jadi dia menduga penguasa kekacauan seharusnya datang dari dunia segudang, atau mungkin dia telah naik ke dunia segudang sejak lama. Ada kemungkinan lain, yaitu cincin kekacauan penguasa kekacauan telah menghapus semua jejak dirinya di dunia besar dengan sihir tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa setelah Bai Ling, yang telah menjadi Demon Sein, mengaktifkan Chaos Ring, kesadaran Lord of Chaos akan turun. Ternyata penguasa kekacauan adalah penguasa alam dari dunia segudang yang sangat kuat. Kemudian, dia terluka parah, dan dia menghancurkan dirinya sendiri dan bereinkarnasi di dunia kecil. Kemudian, dari dunia kecil, dia berkultivasi lagi selangkah-selangkah demi selangkah, dan akhirnya kembali ke dunia segudang. Saat ini, dia sudah pulih ke kondisi semula. Lord of Chaos meninggalkan warisannya di dunia kecil, dan Chaos Ring adalah kenang-kenangan baginya untuk memilih penerusnya. Saya mencapai puncak Demon Sein dan dapat sepenuhnya mengaktifkan Chaos Ring, mencapai standar untuk menjadi muridnya. Oleh karena itu, dia menurunkan kesadaran ini untuk membawaku ke dunia segudang melalui cincin kekacauan. Su Fangda terkejut. Perubahan di langit dan bumi telah menyebabkan hubungan antara dunia besar dan dunia segudang terputus. Peri Xuanxin dibawa ke dunia segudang oleh klan kuno angin ilahi karena dia telah menggunakan cermin es yang sangat besar untuk membuka pintu Feng Yi. Pintu Feng Yi adalah sebuah lorong yang dibuat khusus oleh klan kuno angin ilahi agar anggota klan mereka bisa berlatih di dunia hebat. Secara alami, lebih mudah untuk memasuki dunia segudang. Garis miring tanda tanya. Penguasa Sungai Darah adalah pakar terkemuka dari klan ilahi Asura. Dia hanya bisa turun ke dunia besar melalui kemampuan ilahi tertinggi klan ilahi Asura, mengirimkan klon pembantaian. Sulit baginya untuk langsung turun ke dunia hebat. Penguasa kekacauan ini sebenarnya bisa menggunakan cincin kekacauan untuk merasakan aura dunia besar dan menurunkan kesadarannya ke dunia besar. Selain itu, dia bisa menggunakan Chaos Ring untuk membawa Bai Ling dari dunia besar ke dunia segudang. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan? Luo Chu berseru, penguasa kekacauan ini jelas merupakan raksasa yang tak tertandingi di dunia segudang. Kekuatannya jauh melampaui penguasa Sungai Darah. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saudaraku, sudah terlambat. Aku akan pergi dulu dan menunggumu di dunia segudang. Hehe, saya adalah murid penguasa kekacauan. Identitas ini luar biasa. Saat kamu mencapai dunia segudang, kamu harus mengandalkanku untuk melindungimu. Setelah membacanya, Su Fang meraih hantu Bai Ling ke telapak tangannya. Xuanxin telah pergi ke dunia segudang. Sekarang saudari Bai, aku harus meninggalkan dunia besar secepat mungkin dan pergi ke dunia segudang. 1823. Setelah Su Fang menyelesaikan masalah dunia luar, dia mulai menerobos ke alam dewa. Di satu sisi, Su Fang memisahkan yang abadi dari koleksi buku-buku kuno dan catatan-catatan kuno dari Sekte Hao Chang yang merupakan mandat surga tentang terobosan ke alam dewa. Pada saat yang sama, Su Fang berkonsultasi dengan Luo, Su Wanzhen, dan saudara-saudara Liao tentang pengalaman mereka menerobos ke alam dewa. Di sisi lain, Su Fangda mengumpulkan semua jenis benda spiritual alam dewa sebagai persiapan untuk menerobos ke alam dewa. Dengan status Su Fang saat ini, dia secara alami dapat mengambil semua jenis benda spiritual dan harta karun sesuka hatinya. Bukan hanya Sekte Heaven Crossing. Faksi lain tidak membutuhkan Su Fang untuk meminta benda spiritual yang tiada taranya. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang membutuhkan mereka untuk menerobos ke alam dewa, mereka segera mengambil inisiatif untuk memberikannya kepadanya. Di mata faksi-faksi ini, menggunakan benda spiritual untuk ditukar dengan hadiah dari Su Fang cukup bermanfaat. Inilah keuntungan yang diberikan status tuan kepada Su Fang. Kemudian, Su Fang mengasingkan diri di Time Cavern selama lebih dari 100 tahun. Di Time Cavern selama lebih dari 1000 tahun, dia menggunakan segala jenis harta karun dan benda spiritual untuk meningkatkan tubuh aslinya hingga batas dunia luar. Adapun untuk menerobos ke alam dewa, Su Fang juga memiliki jalan yang berbeda setelah sekian lama memahami di bawah bimbingan Luo dan Su Wanzhen. Ketika para kultivator biasa mencapai puncak alam Dao, mereka perlu merasakan Dao surgawi dari dunia luar. Mereka perlu terhubung secara samar dengan hukum asal-usul langit dan bumi untuk menarik dewa kesengsaraan yang legendaris. Ketika dewa berubah menjadi dewa, mereka harus melalui kesengsaraan dewa primal chaos. Kesengsaraan dewa primal chaos mengandung energi asal langit dan bumi. Energi asal ini adalah inti dari dunia sebelum lahirnya kehidupan. Itu membersihkan tubuh, celah ilahi, dan mengubah tubuh dan jiwa Yuan, lalu mengembun menjadi tubuh ilahi. Yang abadi juga menyatu dengan energi esensi dunia, mengubah ki sejati yang abadi menjadi kekuatan dewa, menggunakannya sebagai jembatan untuk memahami Dao surgawi dan menumbuhkan tingkat energi yang lebih tinggi. Dari sana, mereka akan mampu melepaskan diri dari belenggu dunia luar dan menjadi dewa legendaris. Yang disebut demigod adalah mereka yang tidak mengolah Dao besar yang cukup untuk merasakan esensi langit dan bumi, atau yang basis dan alam budidayanya tidak cukup tinggi.
Oleh karena itu, esensi yang terkandung dalam kesengsaraan ilahi yang mereka tarik tidak cukup untuk mengubah mereka menjadi dewa, dan mereka berada dalam keadaan canggung antara dewa dan dewa. Tentu saja, para dewa ini masih memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Setiap kali mereka gagal, peluang mereka untuk sukses di masa depan akan semakin rendah. Su Fang, sebaliknya, memulai jalur kultivasi yang benar-benar berbeda dari kultivator lainnya. Dia tidak hanya mengembangkan kekuatan dunia, tetapi dia juga mengembangkan dunia di dalam tubuhnya yang mencakup seluruh alam semesta. Tentu saja, dia tidak perlu mencari hukum Dao besar yang cocok. Ini karena seluruh alam semesta cocok dengannya. Metode Su Fang untuk mencapai tingkat keabadian adalah dengan menggunakan tubuh fisiknya yang disempurnakan, 9 perubahan 9 matahari, kekuatan dunia, dan Dao Agung penyempurnaan senjata Kaisar Tianbao sebagai fondasinya. Dia akan mengolah tubuh fisik yang diperolehnya menjadi harta karun Dharma yang sesuai dengan Dao Agung tertinggi di alam semesta. Manusia adalah keberadaan paling ajaib di dunia. Bukan hanya struktur internal tubuh manusia yang selaras dengan alam semesta. Tubuh manusia juga mengandung semua informasi alam semesta dan kemungkinan yang tidak terbatas. Itu juga merupakan ciptaan dari semua rahasia surgawi dan Dao besar yang tak ada habisnya. Inilah mengapa Big Goblin berusaha keras untuk mengolah tubuh iblisnya dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Hanya dengan begitu ia dapat mengembangkan Dao besar dengan lebih baik dan memperoleh lebih banyak kekuatan. Su Fang mengolah 9 perubahan 9 matahari dan mengolah istana Dao langit dan bumi. Dia juga menggabungkan dengan pohon dunia dan mengembangkan dunia di dalam tubuhnya. Meskipun dunia Su Fang di dalam tubuhnya masih dalam keadaan awalnya, dunia itu mencakup segala sesuatu di alam semesta. Oleh karena itu, ia dapat merasakan dan berkomunikasi dengan seluruh alam semesta dan memperoleh hukum Dao besar yang tak ada habisnya. Su Fang ingin menggunakan tubuhnya sebagai harta Dharma tertinggi dan menggunakan kekuatan alam semesta untuk melemahkan tubuh fisiknya. Dia ingin mengubah tubuhnya menjadi tubuh dewa dan mendapatkan esensi Dao Agung dari alam semesta. Pada saat yang sama, dunia di dalam tubuhnya juga akan mendapat kesempatan untuk bertransformasi menjadi alam semesta. Pada hari ini, Su Fang mentransmisikan kesadarannya. Saya ingin mencapai tingkat keabadian. Ayo. Ternyata Su Fang menularkan kesadarannya kepada para demigod ras manusia seperti Sage Darah Sombong, leluhur Grand Star, Bango Tua, dan beberapa ahli alam Big Dao. Su Fang tidak meminta mereka datang ke sini untuk melindunginya. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk datang dan mengawasinya. Menyaksikan proses Su Fang menerobos ke alam dewa sejati akan membantu mereka mengumpulkan pengalaman. Jika mereka bisa memahaminya sedikit, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Su Fang meninggalkan sekte penyeberangan surga dan terbang ke langit di atas Bima Sakti. Astaga, 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 lebih dari selusin ahli mengikuti di belakang Su Fang. Blood Sage yang sombong dan para demigod lainnya, serta beberapa ahli alam Big Dao dan beberapa demigod Big Goblin, mengikuti di belakang Su Fang. Para ahli ini sangat bersemangat saat mereka memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Ketika para kultivator biasa menerobos, terutama pada saat kritis seperti level immortal, mereka dengan sengaja menghindari orang luar dan mengundang tuan dan tetua mereka untuk melindungi mereka. Mereka takut diganggu. Namun, Su Fang berinisiatif mengundang orang luar untuk datang dan menyaksikan proses terobosan ke level immortal. Seberapa murah hati dan mendominasinya hal ini. Niat Su Fang sederhana saja. Semakin banyak ahli dalam ras manusia, semakin tinggi kemungkinan dunia Dao abadi bertahan dalam bencana yang semakin hebat. Oleh karena itu, Su Fang tidak pelit mengundang begitu banyak ahli untuk datang dan menonton. Tentu saja, para ahli ini dekat dengannya dan layak dipercaya, atau mereka adalah bawahannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Su Fang saat ini yang dapat menghancurkan dewa, dia secara alami tidak takut orang lain akan datang dan mengganggunya selama terobosan. Su Fang mengaktifkan kemampuan ilahi ethereal dari catatan sejati ethereal dan memadatkan benda besar berukuran 100 li. Kemudian, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Secara bertahap, tubuhnya, Yuan Spirit, True Qi, Yang Qi, dan segala sesuatu lainnya disesuaikan dengan kondisi terbaik. Adapun ahli lainnya, mereka menjauh dari Su Fang. Dengan kekuatan Su Fang yang menantang surga, kesengsaraan ilahi yang akan dia tarik akan sangat mengejutkan. Bahkan para demigod yang telah menembus level immortal sebelumnya akan merasa takut. Kemudian, dia melepaskan kekuatannya, dan aura tak kasat mata menyebar ke langit tak berujung serta langit dan bumi. Saat ini, pikiran Su Fang menjadi sangat jernih, dan dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan Dao Surgawi di dunia luar. Dia bahkan bisa melihat pergerakan Dao Surgawi. Ada juga sepasang mata yang seperti mata Dao Surgawi, mengawasinya tanpa berkedip. Anak ini sebenarnya memilih untuk maju di dunia luar. Mudah, tapi juga sulit. Su Fang mendengar suara halus datang dari Dao Surgawi. Senza Tianjunlah yang mengendalikan kekuatan Dao Surgawi. Hanya Su Fang yang bisa mendengar suara ini. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Kemudian,
Kesadaran Su Fang, bersama dengan aura yang dilepaskannya, melepaskan diri dari belenggu dunia luar dan mencapai ketinggian misterius yang belum pernah disentuh Su Fang sebelumnya. Su Fang merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tiba di awal langit dan bumi, sebelum semua kehidupan lahir. Aura Su Fang menimbulkan semacam resonansi yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir surgawi emas gelap yang besar terus-menerus merobek langit, mengubah ruang dan segala sesuatu di ruang angkasa menjadi ketiadaan, menyebabkan lubang hitam besar muncul di langit. Aura tertinggi dunia luar turun dari lubang hitam, menyebabkan Su Fang gemetar ketakutan. Ini adalah kesengsaraan ilahi yang legendaris. Ini terlalu menakutkan. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Mundur dengan cepat. Kesengsaraan ilahi ini 100 kali lebih mengerikan daripada saat aku mencoba menerobos ke alam ilahi. Jika ahli demigod terpengaruh, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Merasakan aura mengerikan dari kesengsaraan ilahi, cahaya ilahi leluhur Hongsing langsung berubah. Para demigod lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan mundur jutaan mil jauhnya. Baru pada saat itulah mereka merasa sedikit lebih nyaman. Berdesir, berdesir, berdesir. Kesengsaraan ilahi turun di sekitar Su Fang dalam sekejap, menghancurkan ruang dan menghancurkan semua hukum. Bahkan energi dan partikel fisik direduksi ke keadaan aslinya di bawah kekuatan tertinggi kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi yang bersiul dan berputar bagaikan roda besar yang menghancurkan segalanya. Tidak ada keberadaan di dunia luar yang bisa menolaknya. Bahkan kekuatan Dao Surgawi dunia luar tidak dapat menghentikannya. Segel Kaisar. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Su Fang tidak ragu-ragu untuk menyingkat pertahanan terkuatnya. Ledakan, ledakan. Su Fang menggunakan pohon dunia untuk mengaktifkan kekuatan dunia, membentuk kekuatan ilahi menakjubkan yang bertabrakan dengan kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi hancur satu demi satu, namun aliran kesengsaraan ilahi yang tak ada habisnya melonjak keluar dari kehampaan. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Su Fang. Kekuatan ilahi dunia milik Su Fang hancur selapis demi selapis dan dikompres hingga ekstrim. Tekanan yang menakutkan dan kekuatan belenggu melonjak ke arah Su Fang dari segala arah. Su Fang tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya untuk membentuk kekuatan ilahi Yin Yang. Akhirnya, dia berhasil bertahan melawan gelombang kesengsaraan ilahi. Tidak hanya itu, ada juga gelombang suara tak kasat mata dari kekuatan kesengsaraan yang menembus pertahanan Su Fang dan menyerang pertahanan bukaan ilahi Su Fang. Serangan terhadap roh primordial semacam ini jauh lebih mengerikan daripada serangan kesengsaraan ilahi pada tubuh fisik. Untungnya, roh primordial Su Fang sangat kuat. Pertahanan yang dibentuk oleh tanda Dao juga sangat kokoh. Serangan roh primordial dari kesengsaraan ilahi tidak cukup untuk menggoyahkan pertahanan bukaan ilahi miliknya. Dan ketika roh primordial kedua pergi, ia meninggalkan manik asal lembah kegelapan di kedalaman celah ilahi. Pada saat ini, itu diaktifkan oleh yang immortal milik Su Fang, menciptakan sejumlah besar segel roh primordial untuk menstabilkan segel bukaan ilahi. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, Su Fang telah melakukan persiapan yang cukup. Ia tidak hanya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya, ia juga memiliki tubuh sejati teratai hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh sejati transformasi darah. Dia juga menyiapkan semua jenis benda spiritual dan pil, termasuk setengah kristal darah yang terkondensasi dari sepotong daging kei yang Divine Monarch dan pil essence Divine kelas menengah, yang dapat dengan cepat mengisi kembali energinya. Su Fang berada di tengah kesengsaraan ilahi. Dia tidak bisa melihat keadaannya saat ini, jadi dia tidak merasakan apapun. 1824. Su Fang berperang melawan kesengsaraan ilahi, dan dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Leluhur Hongsing dan yang lainnya terpaksa mundur lagi dan lagi. Mereka semua ketakutan, dan hati mereka gemetar ketakutan. Namun, menyaksikan pemandangan kesengsaraan Su Fang dengan mata kepala sendiri dan merasakan aura petir kesusahan juga merupakan keuntungan besar bagi mereka. Siapa? Siapa? Di tengah petir kesengsaraan yang bergulir, api kesengsaraan ilahi yang menakjubkan tiba-tiba menyala. Seolah seluruh langit terbakar. Petir kesengsaraan dan api kesengsaraan semuanya merupakan kekuatan tingkat dewa. Mereka ingin menghancurkan Su Fang dan membakarnya menjadi abu. Kesengsaraan Tuhan, seni energi apa yang dia kembangkan? Bagaimana dia bisa menarik kesengsaraan yang begitu mengerikan? Leluhur Grand Star dan yang lainnya tercengang. Tiba-tiba, Su Fang membuka celah pada pertahanan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia menghilangkan pertahanan tubuh fisiknya. Petir kesengsaraan berwarna emas gelap membawa serta gelombang petir dan api saat menembus pertahanan Su Fang seperti binatang buas. Benda itu mengeluarkan aura destruktif saat menghantam tubuh Su Fang yang tak berdaya. Ledakan, ledakan. Petir menyambar di tubuh Su Fang, dan api mulai berkobar dengan ganas. Su Fang tetap tidak bergerak. Dia membuka tubuhnya dan membiarkan petir kesusahan dan api kesusahan meredam tubuhnya.
Dia mengaktifkan 9 yang ki asli untuk menyatu dengan kekuatan kesengsaraan petir dan api yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia memandu kekuatan kesengsaraan untuk melemahkan daging, meridian, dan tulangnya. Penyempurnaan semacam ini bukannya tanpa tujuan dan acak. Sebaliknya, ini didasarkan pada dao besar pemurnian Kaisar Tianbao. Dia terus-menerus meningkatkan tubuh fisiknya yang sempurna ke kondisi yang lebih sempurna. Tubuh aslinya yang lain juga dengan cepat mendekati kesempurnaan dan menyatu secara harmonis menjadi satu. Pada saat ini, Su Fang seperti artefak dao. Setelah ditempa oleh petir ilahi dan api ilahi, tidak hanya menjadi lebih kuat dan stabil, namun juga mengalami perubahan kualitatif, bertransformasi menuju tingkat dewa. Seberapa mengerikankah kekuatan kesengsaraan ilahi? Bahkan para dewa dari berbagai alam tidak berani menanggung baptisan kesengsaraan ilahi secara langsung dengan tubuh fisik mereka, apalagi para penggarap dunia makro. Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Tubuhnya hancur selapis demi selapis, dihancurkan oleh kekuatan petir kesusahan dan api kesusahan. Kemudian, dengan kemampuan pemulihan tubuh sempurna dan tubuh asli lainnya, dia segera pulih. Namun, kecepatan pemulihan seperti ini jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran kesengsaraan ilahi. Daozu Wewangian Surgawi, inilah waktunya bagimu untuk mengorbankan dirimu sendiri. Di alam kuno keharuman surgawi, setelah Su Fang menekan Daozu keharuman surgawi, dia menyegelnya di dalam tubuhnya sehingga dia dapat menggunakannya ketika dia mencoba menerobos ke tingkat ilahi. Mengaktifkan kemampuan melahap laut darah mata air kuning, Su Fang langsung melahap ki darah Daozu Wewangian Surgawi, dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya. Esensi kehidupan dari Heavenly Fragrance Daozu, seorang ahli demigod, hanya cukup untuk menopang Su Fang selama lebih dari sehari. Kemudian, Su Fang mengeluarkan sejumlah besar pil, benda spiritual, dan kristal darah yang dimurnikan dari daging dan darah dewa matahari terbit. Dengan bantuan pil dan kekuatan hidup ini, dia mulai memulihkan tubuhnya yang hancur. Bagaimana kita bisa mempelajari metode mengatasi kesengsaraan seperti itu? Ketika leluhur Hongxing dan ahli lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah melalui baptisan petir kesusahan dan api kesusahan, tubuh ilahi yang terkondensasi pasti akan sangat kuat, jauh melebihi dewa lainnya. Namun, selain Su Fang, siapa yang berani menggunakan metode seperti itu untuk melemahkan tubuh ilahi mereka? Bahkan Senza Tianjun, yang menggunakan kekuatan dao surgawi dunia besar untuk memperhatikan Su Fang, tidak bisa berkata-kata. Dia memanggilnya orang aneh di dalam hatinya. Su Fang melanjutkan keadaan ini selama sekitar 3 bulan. Aura kesengsaraan ilahi secara bertahap melemah. Dia akan berhasil melampaui kesengsaraan. Su Fang sangat gembira. Leluhur Hongxing dan para demigod lainnya serta ahli puncak alam dao juga bersemangat. Setelah kesengsaraan ilahi, esensi dunia besar akan turun untuk membersihkan tubuh dan lubang ilahi, memadat menjadi tubuh ilahi. Pada saat yang sama, ia akan menyatu dengan ki sejati sang kultivator, sehingga ki sejati dari seorang immortal menjadi kekuatan dewa. Dao besar yang dikembangkan oleh seorang kultivator, atribut ki asal langit dan bumi yang turun, dan hukum nomologis dao besar berbeda. Misalnya, jika seorang kultivator mengembangkan dao besar api, ki asal langit dan bumi yang turun akan muncul dalam bentuk api dan mengandung hukum nomologis api besar dao. Setelah menjadi dewa, kekuatan yang dimilikinya secara alami berasal dari elemen api. Jika seorang kultivator mengembangkan dao pedang agung, itu akan menjadi maksud pedang tertinggi. Kesengsaraan ilahi Su Fang sangat mengejutkan. Aku ingin tahu dao besar macam apa yang dia kembangkan dan ki asal langit dan bumi seperti apa yang akan dia tarik. Leluhur Hongxing dan yang lainnya penasaran dan menantikannya. Aura destruktif dari kesengsaraan ilahi menghilang, dan aura kedamaian menyelimuti dunia. Sebuah galaksi besar muncul di lubang hitam besar jauh di langit. Itu bukanlah galaksi sungguhan, tapi ilusi kekuatan dunia besar. Setiap bintang mengandung jejak ki asal langit dan bumi ketika dunia pertama kali diciptakan dan berisi hukum nomologis dao agung tertinggi langit dan bumi. Pada saat ini, tubuh Su Fang, roh primordial, ki sejati, dan dunia di dalam tubuhnya sepertinya beresonansi dengan galaksi di langit. Dia tidak hanya bisa berkomunikasi dengan seluruh galaksi, tapi dia juga bisa mendapatkan hukum nomologis dao agung di dalamnya. Ledakan. Semua bintang di galaksi sedikit bergetar, menyebabkan seluruh galaksi bergerak. Ini memberi orang perasaan bahwa alam semesta sedang digerakkan. Tanpa diduga, saat ini, kekuatan dao besar dunia besar memblokir Su Fang dari galaksi di langit, memutus hubungannya dengan galaksi. Su Fang sudah sangat lelah. Sekarang setelah terobosannya dihentikan secara paksa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Auranya langsung menjadi putus asa. Galaksi di langit tidak dapat merasakan keberadaan orang yang mengalami kesengsaraan ilahi, sehingga dengan cepat menghilang ke kedalaman langit. Semuanya kembali normal. Dia telah gagal. Dia akan berhasil dalam kesengsaraan ilahi, tetapi dia gagal pada langkah terakhir.
Berbeda dengan orang lain yang gagal, Su Fang tidak gagal dalam ujian kesengsaraan ilahi. Sebaliknya, kesengsaraan ilahi itu sendiri telah layu pada saat kritis. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Hong Xing, Yang Mulia Darah Sombong, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka terbang menuju Su Fang. Sialan, dao besar dunia hebat benar-benar menghentikanku. Su Fang menatap ke langit, matanya menyala karena amarah. Dia tidak mau menerima hal ini. Mungkinkah Senza Tianjun mempermainkanku? Senza Tianjun adalah dewa yang mengendalikan dao besar di dunia besar. Su Fang mau tidak mau mencurigainya. Suara roh primordial Luo datang dari dalam tubuhnya. Karena ras Brahma sedang berusaha keras untuk merekrutmu, penguasa surga Senza pasti tidak akan ikut campur pada saat kritis seperti ini. Terlebih lagi, jika dia ikut campur, dia akan melanggar dao surgawi dan akan mendapat serangan balasan darinya. Lalu kenapa aku gagal dalam terobosanku? Su Fang bertanya dengan heran. Tiba-tiba, suara Senza Tianjun terdengar. Su Fang, teknik kultivasi macam apa yang kamu kembangkan? Itu benar-benar dapat menyebabkan dao besar dunia besar menolakmu. Menolak. Karena begitu kamu menjadi dewa, dao besar dunia besar akan sangat dirusak oleh dao besar dunia besar. Oleh karena itu, dunia besar tidak bisa mentolerirmu. Dunia besar secara otomatis menjalankan hukumnya dan mengganggu terobosan terakhirmu. Su Fang terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dao agung di dunia besar tidak akan mentolerirnya. Sepertinya kamu harus menunggu sampai kamu mencapai dunia hebat untuk mendapatkan kemungkinan menjadi dewa. Namun, ketika Anda mencapai dunia hebat dan memasuki bahasa Sanskerta, menjadi dewa sejati sangatlah mudah. Saya berharap setelah Anda bergabung dengan bahasa Sanskerta di masa depan, Anda bisa menjadi sosok yang perkasa dan memperluas wilayah kami. Setelah itu, suara Senza Tianjun berangsur-angsur memudar hingga menghilang tanpa jejak. Su Fang memeriksa secara menyeluruh tubuh fisiknya, bukaan ilahi, dan dunia batinnya. Dia langsung depresi. Setelah ditempa dan dibaptis oleh kesengsaraan ilahi, tubuh fisik Su Fang telah mencapai puncak dewa. Terlebih lagi, dia bukanlah dewa biasa. Seiring transformasi tubuh fisiknya, pohon dunia juga mengalami perubahan signifikan. Kecepatan menyerap dao besar dunia besar meningkat. Pada saat yang sama, dunia batin menjadi lebih stabil. Namun, yang membuat Su Fang sangat tertekan adalah bukaan ilahi, roh primordial, dan Tian, dan inti emasnya tidak banyak berubah. Mereka masih berada di puncak keabadian. Apakah aku dianggap sebagai demigod? Tubuh fisik Su Fang telah menjadi dewa, tetapi roh primordial dan inti emasnya masih berada di puncak alam Tao. Dia memang dianggap sebagai demigod. Terlebih lagi, dia berbeda dari para dewa lainnya. Sebagai perbandingan yang tidak tepat, rasanya seperti memanggang ubi. Para demigod lainnya akan setengah matang dari dalam keluar, tetapi Su Fang hanya setengah matang dari luar. Luo berkata, Su Fang, kamu tidak perlu merasa tertekan. Terobosan menuju dewa ini tidak bisa dianggap sebagai kegagalan. Paling-paling, ini hanya setengah keberhasilan. Setengah sukses. Luo, kamu benar-benar tahu cara menghibur orang. Saya tidak menghibur Anda. Di masa depan, Anda akan tahu betapa pentingnya memiliki tubuh dewa yang kuat dalam jalur kultivasi Anda di alam dewa. Saat Anda berada di alam transformasi tertinggi Dao, Anda akan memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh dewa. Sekarang setelah Anda memadatkan tubuh dewa terlebih dahulu, Anda dapat membuatnya lebih kuat di alam transformasi tertinggi Dao. Selain itu, menerobos ke alam dewa di dunia tinggi adalah hal yang sulit. Karena banyaknya rintangan, energi intisari dunia dan hukum magis langit dan bumi jauh kurang efektif dibandingkan di dunia tinggi. Makhluk abadi lainnya mungkin tidak akan pernah bisa menerobos ke alam dewa lagi. Tapi kamu berbeda. Anda memiliki kekuatan untuk naik terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun Anda gagal maju kali ini, tidak ada yang perlu disesali. Kata-kata Luo sangat serius, dan jelas, itu tidak dimaksudkan untuk menghibur. Su Fang merasa jauh lebih baik setelah mendengarnya. Mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini. Sekarang setelah kamu memiliki tubuh dewa, kekuatanmu pasti akan meningkat. Senza Tianjun mengatakan bahwa kamu memiliki peluang 30% untuk berhasil naik ke alam transformasi Maha Dao melalui jalan menuju akhir surga. Sekarang kamu memiliki peluang sukses 60%. Apakah Anda masih belum puas dengan panen sebesar itu? Selain itu, kamu mempunyai dunia internal di dunia tinggi. Ketika kamu mencoba menerobos ke alam dewa, itu akan sangat mengejutkan. Bahkan jika ahli alam demigod di dunia tinggi melihatnya, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Jika Senza Tianjun melihatnya, dia mungkin serakah dan meminta seni energi tertinggi dan kemampuan ilahi dari Anda. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak menyangka Senza Tianjun akan begitu memperhatikan Anda. Kalau tidak, aku akan menghentikanmu. Luo melanjutkan, menyebabkan Su Fang berkeringat dingin. Patriark Grandstar dan yang lainnya terbang mendekat. Su Fangda. 1825. Kembali ke Sekte Heaven Crossing. Kali ini,
Saya tidak berhasil mencapai tingkat ilahi, dan Dewa Surgawi Senza bahkan melihat beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi tak tertandingi yang saya kembangkan. Dia dengan santai menanyakan hal itu, dan meskipun dia tidak menanyakannya lagi, dia pasti curiga atau bahkan serakah. Setelah naik ke alam ilahi, pasti akan ada masalah. Ada juga bahasa Sansekerta. Bergabung dengan bahasa Sansekerta seperti melonjak ke langit di mata dewa lain, tetapi saya, Su Fang, berkultivasi untuk mengejar puncak Dao Agung. Bagaimana saya bisa menjadi budak yang kesadarannya dikendalikan oleh ras dewa? Ini adalah masalah lain. Memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Senza Tianjun dan Sansekerta, Su Fang hanya bisa mengerutkan kening. Aku, Su Fang, bisa bertahan, tapi aku tidak akan pernah menjadi budak yang dikendalikan oleh orang lain selama sisa hidupku. Ketika saya mencapai segudang alam, saya akan menemukan cara untuk menyingkirkan Senza Tianjun dan Sansekerta. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Su Fang melupakan masalah bahasa Sansekerta, dan kemudian menetap dalam kondisi kultivasi untuk memulihkan konsumsi besar selama kesengsaraan dan luka yang disebabkan oleh Dao Surgawi dari dunia besar yang menghentikan kemajuannya. Selain itu, ketika dia menerobos ke alam ilahi, Su Fang telah melakukan kontak dengan ketinggian misterius di atas batas dunia besar untuk pertama kalinya. Dia juga perlu memahaminya dengan cermat. Tidak hanya bermanfaat baginya untuk menerobos ke alam ilahi di masa depan, itu juga akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, 300 tahun telah berlalu sejak Su Fang gagal menerobos ke alam ilahi. Roh primordial kedua, Demon Saint Green Feather, Zhu Huang, dan biksu akhirnya kembali dari alam iblis. Perjalanan ke alam iblis ini tidak hanya membantu alam iblis mengusir invasi ras iblis, tetapi juga menyelesaikan masalah ras iblis. Dalam perang besar antara alam iblis dan ras iblis, Demon Saint Green Feather dan Divine Wing Sword secara tak terduga membunuh penguasa dunia iblis. Iblis kuno tingkat setengah dewa lainnya juga dirasuki oleh kesadaran roh primordial kedua dengan bantuan Kaisar Tulang Yan. Menggunakan metode Night Demon dalam mengendalikan roh primordial, kesadaran roh primordial dikendalikan. Penguasa dunia iblis terbunuh, dan moral pasukan ras iblis jatuh ke titik terendah. Tentu saja, mereka dikalahkan. Kaisar Tulang Yan mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuatan alam iblis dan menjadi penguasa baru alam iblis. Pertama, keberuntungan klan iblis dilahap oleh Su Fang, dan kemudian mereka menderita pukulan yang begitu berat. Dapat dikatakan vitalitas mereka rusak parah. Mereka tidak hanya kehilangan kekuatan untuk menyerang dunia abadi dan dunia iblis, tetapi juga sangat sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan Kaisar Bon Yan, klan iblis mundur ke dunia iblis yang terletak di beberapa dunia besar yang gelap. Dalam perang iblis abadi sebelumnya, lebih dari selusin domain abadi ditempati oleh ras iblis dan direbut kembali oleh pasukan Dao abadi, tetapi Sekte Soaring Heaven tidak ikut campur dalam masalah ini. Dengan cara ini, ras iblis telah jatuh ke dalam kendali Su Fang. Su Fang tidak meninggalkan jejak apapun selama seluruh proses. Bahkan jika ras iblis di dunia segudang mengetahui tentang kemunduran ras iblis di dunia luar, mereka tidak akan mengira bahwa seluruh ras iblis di dunia luar diam-diam dikendalikan oleh Su Fang. Kaisar Tulang Yan dibelenggu oleh Su Fang, dan pikiran iblis kuno dikendalikan oleh roh primordial kedua, yang diam-diam memantau Kaisar Tulang Yan. Bahkan jika Su Fang meninggalkan dunia luar, Kaisar Tulang Yan tidak akan bisa berbuat banyak jika dia ingin mengkhianati Su Fang. Roh primordial kedua juga membawa panen yang tidak terduga bagi Su Fang. Setelah membunuh penguasa dunia iblis, roh primordial kedua tidak menyentuh artefak iblis kuno apapun dari ras iblis. Namun, di dalam cincin penyimpanan penguasa dunia iblis, sebuah pecahan langit Wan Xiang Dharma muncul. Dia tidak tahu kapan itu jatuh ke tangan penguasa dunia iblis. Dengan cara ini, pecahan terakhir dari Wan Xiang Dharma Sky ditemukan. Yu Miaomei juga benar-benar terbangun, tapi sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia terdiam, seolah sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya telah terbangun. Su Fang meminta Raja Mayat Hidup untuk mulai mencoba memperbaiki langit Wan Xiang Dharma. Dibutuhkan waktu tertentu untuk memulihkan harta karun tiada taraf yang dapat membangun planet dari bahan galaksi caotik ke keadaan semula. Selanjutnya, Su Fang meminta roh primordial kedua untuk bergegas dan melahap penguasa dunia kegelapan di Gua Waktu, berharap menemukan cara untuk memulihkan Xiao Meier dari penguasa dunia kegelapan. Selanjutnya, Su Fang mengumpulkan para ahli di bawahnya, Goblin Besar, dan memanggil Li Haoji kembali untuk mendiskusikan kandidat yang akan mengikuti Su Fang ke alam surgawi. Roh primordial kedua, Gui Gui, Long Miao, Yu Miaomei, dan Zuyan semuanya akan mengikuti di sisi Su Fang. Ada juga Raja Mayat Hidup. Dunia telah berubah, dan tidak hanya sejumlah besar pakar di dunia kecil dan besar bangkit kembali, tetapi juga di dunia segudang. Dengan adanya Raja Mayat Hidup, berurusan dengan para ahli yang dihidupkan kembali akan menjadi kartu truf tambahan. Orang suci iblis bulu hijau adalah orang pertama yang berbicara. Orang suci ini secara alami akan mengikutimu ke alam surgawi.
Kaisar Vermilion dan Big Goblin lainnya, serta para ahli lainnya, semuanya tampak sangat tertarik. Penguasa 5 racun berkata, Su Fang tidak akan pergi ke dunia segudang untuk melihat-lihat. Jika kau tidak bisa mencapai tingkat ketuhanan dalam waktu singkat, maka jangan ikut bersenang-senang. Bukan saja kau tidak akan menjadi seperti itu. Bantuan apapun kepada Su Fang, kamu hanya akan menjadi beban. Sedangkan untuk kalian semua, jangan membuat keributan begitu saja. Kaisar Vermilion dan Big Goblin lainnya, serta biksu dan bawahannya yang lain, segera menyerah pada gagasan tersebut. Penguasa 5 racun benar, mereka tidak akan mampu mencapai tingkat ketuhanan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, menjadi dewa jauh lebih sulit daripada naik dari dunia kecil ke dunia abadi. Faktanya, itu ratusan kali lebih sulit daripada menjadi abadi, bahkan mungkin puluhan ribu kali lebih sulit. Untuk itu diperlukan bakat yang mengejutkan, takdir yang tak terbatas, seni energi yang sempurna, dan sumber daya yang sangat besar. Tidak ada satupun yang kurang. Meskipun para goblin besar dan para ahli di bawah Su Fang semuanya luar biasa, sangat sedikit dari mereka yang pernah mencapai tingkat ketuhanan. Jika mereka mengikuti Su Fang ke dunia segudang, mereka hanya akan menjadi beban. Penguasa 5 racun melanjutkan, selain itu, akar Su Fang ada di dunia besar. Kita perlu melindungi fondasinya agar dia tidak perlu khawatir tentang masa depan. Li Haoji tersenyum. Bersama Su Fang adalah sebuah kemunduran besar. Itu sebabnya aku tidak bersamanya. Saat aku naik ke dunia segudang, belum terlambat untuk menemukannya. Li Haoji mungkin satu-satunya yang percaya diri mencapai tingkat ketuhanan. Dia adalah seorang pengambil kesengsaraan, dan dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Selain itu, dia memiliki warisan dari sekte penindas iblis, sehingga peluangnya untuk menjadi orang yang saleh sangat tinggi. Maka, masalah ini telah diputuskan. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum meninggalkan dunia besar. Su Fang tiba di alam rahasia jauh di dalam sekte penyeberangan surga dan memasuki Istana Guntur Surgawi. Istana Guntur Surgawi adalah harta ajaib yang diperoleh Su Fang dari Istana Guntur Surgawi. Setelah mendirikan sekte penyeberangan surga, Su Fang telah menempatkannya di dalam dunia rahasia sekte penyeberangan surga, mengubahnya menjadi tanah suci untuk budidaya bagi eselon atas sekte tersebut untuk dibudidayakan. Su Fang melewati susunan sihir dan memasuki sebuah ruangan di dalam Istana Guntur Surgawi. Huang Lingyao. Seorang wanita dibelenggu di dalam ruangan. Itu tidak lain adalah Huang Lingyao. Sejak Huang Lingyao dibelenggu di sini, Su Fang tidak pernah melihatnya lagi. Hari ini, ketika dia melihatnya, ranah kultivasi Huang Lingyao tidak banyak berubah. Namun, dia tidak lagi sedingin dulu. Dia juga telah kehilangan temperamen luhur itu, memberi Su Fang perasaan bahwa dia telah menghapus semua kotorannya. Apakah kamu bersiap untuk menuju ke ujung dunia? Huang Lingyao tidak dapat melihat menembus Su Fang. Namun, dia bisa merasakan bahwa Su Fang menjadi semakin tak terduga. Dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Kesenjangan antara dirinya dan Su Fang semakin membesar, hingga ke titik yang mustahil untuk diatasi. Itu benar, Su Fang mengangguk. Saya telah memutuskan untuk memulihkan kebebasan Anda. Dunia besar sangat luas. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak, Huang Lingyao berkata dengan tegas. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin melihatmu naik ke tampuk kekuasaan. Bawalah aku bersamamu ke dunia ilahi. Su Fang mengangkat alisnya. Aku punya banyak bawahan, tapi aku tidak membawa satupun dari mereka. Kenapa aku harus mengajakmu? Huang Lingyao memperlihatkan ekspresi mengejek. Apakah kamu khawatir rekan daomu, Xuanxin, akan mengetahuinya? Jadi bagaimana kalau aku? Jika kamu tidak membawaku ke dunia ilahi, aku akan mempublikasikan apa yang terjadi di Istana Guntur Surgawi. Kalau tidak, kamu bisa membunuhku untuk membungkamku. Seperti yang diharapkan dari Huang Lingyao. Untuk mencapai tujuannya, dia bahkan rela menggunakan hal semacam ini untuk mengancam Su Fang. Su Fang sangat marah. Dia berbalik dan keluar dari kamar. Dia ingin menutup kembali ruangan itu dan membelenggu Huang Lingyao di dalam selamanya. Su Fang. Huang Lingyao meraung histeris. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku ingin mati, tapi kamu menghidupkanku kembali dan memberiku harapan untuk terus hidup. Sekarang, kamu ingin mencekik harapanku untuk hidup. Kamu sangat kejam. Karena aku sudah kehilangan harapan untuk hidup, lebih baik aku mati saja. Di kolam roh Istana Guntur Surgawi, Huang Lingyao bertekad untuk mati. Ada dua hal yang memicu harapannya untuk hidup. Pertama, dia ingin secara pribadi menghapus ibu awan yang tersembunyi di pedang Guntur Surgawi. Kedua, dia ingin tetap berada di sisi Su Fang. Dia ingin menyaksikan secara pribadi seberapa jauh Su Fang dapat berkembang. Si bajingan Luo, dia benar-benar meninggalkanku dengan masalah besar. Su Fang merasakan kepalanya sakit. Mengingat karakter Huang Lingyao dan pengalaman sebelumnya, dia mampu melakukan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, Huang Lingyao adalah wanita ketiga setelah Xiao Meier dan Peri Xuanxin yang melakukan kontak intim dengan Su Fang.
Menyaksikannya mati adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Su Fang. Huang Lingyao melanjutkan, Su Fang. Aku mohon. Baik, aku akan membawamu bersamaku ke dunia ilahi. Namun, saat kita mencapai dunia ilahi, aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Su Fang berkata dengan dingin. Lalu, dia pergi karena malu. Sekitar 50 tahun kemudian, Su Fang telah menyelesaikan persiapannya untuk menuju ujung dunia. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Yaotian, Li Zeqing dan yang lainnya. Pada saat ini, roh primordial kedua mengirimkan pesan, tubuh utama, saya telah sepenuhnya memiliki kesadaran penguasa dunia kegelapan. Sangat cepat, Su Fang terkejut dan senang. Ini terlalu tepat waktu. Jika dia bisa menyembuhkan Xiao Meier sebelum meninggalkan dunia luar, itu akan menjadi yang terbaik. Aku telah melahap lebih dari separuh kesadaran penguasa dunia kegelapan. Secara alami, itu akan semakin cepat. Aku tidak hanya berhasil merasuki kesadaran penguasa dunia kegelapan, tapi aku juga menghilangkan ingatannya. Kekuatan roh primordial saya telah mengalami transformasi besar lainnya. Saya juga memperoleh kemampuan Dewa Roh Primordial Iblis Malam dari ingatannya, serta teknik pembatasan roh primordial yang memungkinkan Iblis Malam merasuki dan mengendalikan kesadaran seorang kultivator. Roh primordial kedua, menyatulah dengan roh primordialku. Biarkan aku melihat kenangan penguasa dunia kegelapan. Roh primordial kedua telah menjadi lebih kuat dan telah memperoleh kemampuan ilahi roh primordial dan teknik pembatasan. Su Fang tentu saja sangat gembira. 1826. Su Fang memperoleh semua ingatan penguasa alam kegelapan ketika roh primordialnya menyatu dengan roh primordial aslinya. Dari ingatan penguasa alam kegelapan, Su Fang memperoleh banyak informasi mengejutkan yang bahkan Lau tidak mengetahuinya. Night Sucubi adalah eksistensi yang sangat aneh di dunia. Nama asli mereka adalah Sucubi. Karena mereka sangat misterius dan aneh, mereka disebut Sucubi malam oleh para kultivator. Menurut ingatan penguasa alam kegelapan, Sucubi adalah roh primordial yang lahir setelah penciptaan dunia menghancurkan iblis dalam diri mereka. Dari segi sejarah, mereka bahkan lebih tua dari umat manusia. Su Fang secara alami mencemooh asal-muasal Night Sucubi, memperlakukannya sebagai legenda dan tidak menganggapnya serius. Dalam ingatan penguasa alam kegelapan, Su Fang memperoleh kemampuan budidaya roh primordial Sucubi malam. Kode jiwa yang abadi. Ini adalah mantra tertinggi yang memungkinkan Sucubi malam melahap roh primordial para kultivator, goblin besar, iblis, dan bentuk kehidupan lainnya. Itu terus-menerus memperkuat roh primordial, menjadikannya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kemampuan budidaya roh primordial yang mendalam. Kode jiwa abadi itu seperti warisan garis keturunan, menyatu dengan kesadaran roh primordial penguasa alam kegelapan dan bahkan menyatu dengan beberapa kemampuan budidaya roh primordial. Roh primordial kedua dari roh primordial menguraikan seni terlarang roh primordial yang dikenal sebagai segel perebut jiwa dewa pesona. Itu adalah kemampuan budidaya roh primordial yang kuat yang memungkinkan Sucubi malam menciptakan tanda hitam dan merebut kesadaran para pembudidaya. Masih ada beberapa kemampuan budidaya roh primordial yang tersembunyi jauh di dalam ingatan penguasa alam kegelapan, namun roh primordial dari roh primordial saat ini tidak dapat menyatu dengan kemampuan tersebut. Kode jiwa abadi, segel pengikat jiwa dewa pesona. Cek. Ini adalah kemampuan pengembangan roh primordial dari Sucubi malam paling misterius di tiga alam. Belum lagi dunia yang besar, bahkan di dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak yang menguasai kemampuan budidaya roh primordial tertinggi ini. Su Fang, ketika kamu menyatu dengan tanda segel Sucubi malam, tampaknya sangat berisiko. Sekarang, sepertinya keputusanmu saat itu benar. Lau juga mendecakkan lidahnya karena kagum. Mata Su Fang bersinar dengan inspirasi, hukum, kamu juga dapat mengembangkan kode jiwa abadi. Tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan jiwa primordialmu, tetapi bahkan dapat membuatnya lebih kuat. Itu benar, saya telah melahap darah dari hati makhluk surgawi dan binatang dewa, menyerap esensi kehidupan mereka untuk memulihkan Yuan Shen saya, tapi itu hanya metode paling dasar. Jika saya bisa menguasai keterampilan Night Demon, itu pasti akan membawa manfaat besar bagi Yuan Shen saya. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah seorang asura. Kemampuan bawaanku adalah darahku, bukan roh asalku. Jadi, efek dari mengolah kodeks jiwa kematian tidak begitu jelas. Tetapi kalian para kultivator berbeda. Meskipun para kultivator manusia tidak memiliki tubuh kedagingan yang kuat dan kemampuan bawaan dari klan Yao, dan kalian juga tidak memiliki kekuatan hidup yang kuat dari klan iblis, Dao surgawi adil untuk semua ras. Kalian punya kemampuan untuk mengolah berbagai teknik budidaya ras lain. Dengan demikian, Anda dan roh primordial kedua Anda dapat mengembangkan kode jiwa abadi dan segel penyerap jiwa dewa pesona. Su Fang secara alami sangat gembira mendapatkan mantra tertinggi dan kemampuan ilahi iblis malam. Setelah itu, Su Fang dengan hati-hati menelusuri ingatan Night Demon, berharap menemukan seni suci yang dapat membantu Xiao Meier memulihkan ingatannya. Pada akhirnya Su Fang dah kecewa. Menghancurkan sesuatu itu mudah,
Tetapi seberapa sulitkah memulihkannya? Sama seperti pohon, seorang penggarap fana dapat dengan mudah menghancurkannya dan mengubahnya menjadi debu. Untuk sepenuhnya mengembalikan pohon ini ke keadaan aslinya, bahkan para ahli tertinggi di dunia besar pun akan kesulitan melakukannya. Yang Naschen Soul milik Xiao Meier digeledah secara paksa dan ingatannya dilucuti. Pikirannya seperti selembar kertas kosong ke masa lalu. Semua pengalamannya dengan Su Fang telah hilang. Seberapa sulitkah memulihkannya? Roh asal iblis malam sangat kuat. Dia juga memiliki teknik pembatasan roh asal yang kuat yang tidak bisa dimiliki oleh para kultivator. Namun, semuanya adalah teknik pembatasan roh asal yang dapat menghancurkan dan mengendalikan roh asal. Tidak ada teknik pembatasan roh asal yang dapat memulihkan ingatan. Suasana hati Su Fang yang baik langsung tenggelam ke dasar lembah. Su Fang datang ke dunia Kaisar Fana dengan berat hati. Setelah bertahun-tahun bertransformasi, dunia Kaisar Fana telah banyak berubah. Istana dan taman telah dibangun, khusus untuk tempat tinggal Su Fang dan orang-orang terdekatnya. Xiao Meier, Lan Haicheng, Zhang Ruoyun, dan kultivator wanita lainnya juga tinggal di dunia Kaisar Fana. Di sebuah danau di taman istana, sebuah perahu nelayan beriak diterpa ombak. Tawa ceria terdengar. Ternyata Xiao Meier dan Lan Haicheng sedang memancing di perahu nelayan. Ada juga seorang pria berpakaian seperti seorang nelayan. Itu adalah salah satu klon darah dan air Su Fang. Untuk memenuhi baktinya, Su Fang secara khusus memadatkan klon darah dan air untuk menemani Su Yaotian setiap hari. Di saat yang sama, dia juga menemani Xiao Meier, berharap bisa membangkitkan ingatannya. Melihat senyuman Xiao Meier dari lubuk hatinya, meskipun dia tidak terlalu dekat dengan klon tersebut, tidak ada penghalang di antara mereka. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Su Fang mentransmisikan kesadarannya ke klon yang immortal, klon. Klon itu menjawab, tubuh utama. Xiao Meier tidak lagi menolakku, dan bahkan memiliki kesan yang baik terhadapku. Bagus, bagus, ini sangat bagus. Su Fang sangat terkejut. Bahkan jika dia tidak dapat membantu Xiao Meier memulihkan ingatannya sepenuhnya, jika dia dapat menghidupkan kembali emosinya, Su Fang tentu saja akan senang melihatnya. Depresi di hatinya tiba-tiba hilang. Siapa yang tahu klon itu melanjutkan, tubuh utama, ada satu hal lagi. Tampaknya Lan Haicheng juga memiliki kesan yang baik terhadap saya. Ah! Su Fang tercengang. Setelah tertegun lama, Su Fang perlahan menjawab, klon, lakukan sesuai keinginanmu. Setelah diam-diam mengamati Xiao Meier dan Lan Haicheng untuk waktu yang lama, saat tubuh utama Su Fang hendak pergi, Zhang Ruoyun dengan canggung datang. Zhang Ruoyun. Su Fang memahami perasaan Zhang Ruoyun. Saat ini, sebelum pergi, dia merasa sedikit bersalah. Zhang Ruoyun menatap Su Fang dengan tatapan berpendar dan berkata, Su Fang, pergilah dulu. Cepat atau lambat, aku akan menerobos ke alam ilahi dan pergi ke alam segudang untuk menemukanmu. Su Fang menyentuh ujung hidungnya, saya berharap dapat bertemu Anda di segudang alam. Zhang Ruoyun melangkah maju dan tiba-tiba memeluk pinggang Su Fang, kamu adalah pahlawan di hatiku. Ketika kamu pergi ke alam segudang, aku, Zhang Ruoyun, tidak meminta untuk menjadi pendamping dao kamu. Selama kamu masih ingat kultivator perempuan kecil konyol dari Sekte Abadi Kembar, saya akan puas. Setelah mengatakan itu, Zhang Ruoyun terbang melintasi langit. Setelah berhenti di udara, dia melambai ke arah Su Fang dengan senyuman polos, seperti gadis dari Sekte Abadi Kembar yang pertama kali dia temui. Su Fang terdiam beberapa saat, lalu datang ke istana tempat tinggal Su Yaotian. Ayah, aku akan meninggalkan segudang alam dan pergi ke ujung segudang alam. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Su Fang bersujud 3 kali. Su Yaotian memandang Su Fang dengan keengganan, kebanggaan, dan bahkan lebih lega di matanya. Kamu adalah naga dewa yang mengaum di 9 langit, bukan ikan atau udang di sungai. Alam segudang adalah duniamu. Pergilah, ayah tidak perlu khawatir tentang apapun. Su Yaotian menyingkirkan keengganan di hatinya, tertawa terbahak-bahak, dan melambai pada Su Fangda. Su Fang bersujud 3 kali lagi, berbalik, dan berjalan keluar. Tiba-tiba, Su Yaotian berseru, Fanger. Su Fang bertanya, ayah, apakah ayah punya perintah lain? Fanger, ayah bangga memiliki putra sepertimu. Jika ibumu di dunia bawah mengetahui hal ini, dia akan sangat lega. Dengan anak sepertimu, apalagi yang bisa diminta seorang ayah? Hahaha, Su Yaotian tertawa keras. Darah Su Fang melonjak saat dia keluar dari istana dan terbang ke langit. Dia mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaannya dan meminjam kekuatan ilahi dari segudang alam untuk merasakan segala sesuatu di alam segudang. Saya pasti akan kembali. Ini adalah akar saya. Kemudian, Su Fang mentransmisikan 3 kesadaran, ayo pergi ke ujung alam segudang. Astaga, astaga. Yang mulia Tyrant Blood, leluhur Grand Star, dan ahli demigod Bangau muncul di samping Su Fang dari arah yang berbeda. Awalnya, Yang mulia Tyrant Blood adalah satu-satunya yang mengikuti Su Fang ke segudang alam.
Setelah menyaksikan kegagalan Su Fang menerobos ke alam ilahi, leluhur Grand Star dan Patua Bangau berubah pikiran. Kedua ahli demigod ini telah berada di puncak alam Dao tingkat tinggi selama puluhan juta tahun, namun mereka masih belum dapat maju ke alam ilahi. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk memasuki Myriad Realms dari ujung Myriad Realms. Kegagalan Su Fang untuk menerobos ke alam ilahi membuat keduanya menyadari bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk maju ke alam dewa sejati di segudang alam. Bahkan Su Fang tidak dapat melakukannya, apalagi mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah memasuki Myriad Realms dari ujung Myriad Realms. Hanya di alam ilahi mereka memiliki kesempatan untuk maju. Jalan ujung surga di ujung segudang alam, serta transformasi Mahadao, sangatlah berbahaya. Tanpa kekuatan dewa sejati, hampir mustahil untuk melewatinya dengan aman. Su Fang sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dewa sejati. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil di jalan ujung surga bersamanya, itu 100 kali lebih aman daripada berjalan sendirian di jalan ujung surga. Oleh karena itu, mereka berdua akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti Su Fang dan naik. Orang suci iblis bulu hijau, Yu Miaomei, Huang Lingyao, Zuiyan, Gui Gui, Long Miao, dan Raja Mayat hidup semuanya berada di dunia batin Su Fang. Su Fang sebenarnya mengambil risiko besar dengan melakukan ini. Jika dia mati dalam perjalanan, dunia batinnya akan runtuh, dan tak seorang pun di dunia batinnya akan selamat. Kalian bertiga, ada beberapa kata buruk yang harus aku ucapkan terlebih dahulu. Jalan ujung surga sangat berbahaya. Bahkan aku tidak sepenuhnya percaya diri. Jika aku tidak dapat menyelamatkan kalian ketika saatnya tiba, kuharap kalian bertiga kamu tidak akan menyimpan dendam padaku, kata Su Fang dengan anggun. Tentu saja, mereka bertiga memahami hal ini dan mengangguk setuju. Bukan karena Su Fang tidak mau membantu mereka bertiga. Dia membawa mereka ke dunia batinnya dan membawa mereka ke dunia ilahi. Pertama, Su Fang tidak mau memperlihatkan dunia batinnya kepada orang luar. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Tyrant Blood, leluhur Grand Star, dan Penatua Kren, itu tidak sampai pada titik di mana dia akan membeberkan rahasianya. Terlebih lagi, jika mereka bertiga ingin menjadi dewa sejati, mereka harus lulus ujian jalan ujung surga dan transformasi Mahadao. Jika tidak, bahkan jika mereka mencapai dunia ilahi, akan sulit bagi mereka untuk melewati kesengsaraan ilahi. Ayo pergi. Su Fang terbang tinggi ke langit, dan mereka bertiga mengikuti dari belakang. Melewati penghalang yang dibentuk oleh kekuatan alam, angin astral yang dahsyat menyapu. Mereka bertiga mengaktifkan auranya dan membentuk pertahanan di sekitar mereka. Mereka melewati daerah di mana angin astral sedang berkecamuk. Saat ini, mereka tidak dapat lagi melihat Bima Sakti. Jalan ujung surga masih belum terlihat ujungnya. Belenggu yang mengejutkan menyelimuti mereka bertiga, dan mereka tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan. 1827. Jalan panjang menuju akhir dunia. Sekitar 30 tahun kemudian, Su Fang dan yang lainnya memasuki kehampaan yang sunyi. Dalam kehampaan yang sunyi ini, selain hawa dingin yang menusuk tulang, tidak ada energi. Bahkan kekuatan dunia besar telah lenyap di sini. Udara dingin tidak hanya membekukan tubuh mereka, tetapi juga roh primordial dan ki sejati mereka. Su Fang memiliki dunia di dalam tubuhnya, jadi dia dapat dengan mudah menahan udara dingin dengan melepaskan kekuatan sucinya. 3 ahli demigod lainnya langsung pucat jika dibandingkan dengan Su Fang. Mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka di sini, dan bahkan senjata Dao mereka telah kehilangan efeknya, kecuali itu adalah senjata ilahi. Untungnya, mereka bertiga adalah ahli demigod, dan ki sejati mereka mengandung sebagian kekuatan para dewa dari dunia besar. Selain itu, mereka telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk perjalanan ini, jadi tentu saja mereka tidak kekurangan pil esensi ilahi dan berbagai benda spiritual tingkat dewa untuk mengisi kembali ki sejati mereka. Oleh karena itu, udara dingin di ruang hampa yang cukup untuk membekukan ahli demigod sampai mati membuat mereka bertahan. Perjalanan selanjutnya tidaklah mudah. Di ruang terpencil ini, dalam keheningan yang menyebabkan jantung berdebar-debar, sepertinya ada kekuatan aneh yang mempengaruhi pikiran para kultivator. Termasuk Su Fang, segala macam pikiran yang mengganggu tanpa sadar muncul di benak mereka. Dalam keadaan kesurupan. Bunuh, bunuh, bunuh. Su Fang berada dalam pertempuran besar di medan perang iblis abadi kuno, dengan ceroboh membantai tentara iblis, melampiaskan kejahatan di dalam hatinya. Setelah pembantaian tanpa akhir, Su Fang tiba-tiba berada di istana. Saat ini, dia telah menjadi penguasa hidup dan mati, dan seluruh orang di dunia tunduk padanya. Dia bisa membuat orang mati hanya dengan satu kata, dan dia bisa membuat sungai darah mengalir dengan amarah. Kemudian, dia jatuh ke tanah yang lembut, bersama Xiao Meier, Lan Haicheng, Zhang Ruoyun, Xuan Xin, Huang Lingyao, Nyonya Su, dan wanita lain, memanjakan diri mereka sendiri. Ini adalah iblis dalam alam pesilat setengah dewa, bangun. Raungan gemuruh Lau membangunkan Su Fang. Punggung Su Fang basah oleh keringat dingin.
Iblis batin transformasi keilahian yang menakutkan. Bahkan dengan hati Dao saya yang ulet, saya tanpa sadar dikendalikan oleh iblis batiniah. Luo Yuyu berkata, penggarap berkultivasi untuk menentang langit dan mengubah nasib mereka. Hal yang paling sulit dikalahkan bukanlah Dao surgawi, juga bukan musuh yang kuat, tetapi diri sendiri. Hanya dengan memusnahkan iblis dalam diri seseorang, seseorang dapat mencapai puncaknya. Luo, kamu benar. Su Fang menjadi tenang dan mulai melafalkan teks Dao, perjuangan Dao besar, di dalam hatinya. Pertempuran Jalan Agung adalah kitab suci klasik yang ditulis oleh Yang Maha Kuasa di zaman dahulu. Meskipun ini bukan metode kultivasi, ini adalah kitab suci yang dapat menenangkan pikiran dan menyehatkan hati, sehingga seseorang dapat dengan tegas menjaga hati Dao. Su Fang terus berkultivasi dan tidak pernah menyerah. Dao Heart Su Fang menjadi kokoh kembali, dan dia memotong Heart Demon yang telah merusak Dao Heart miliknya. Yang Mulia Blasteran, Grand Star Patriarch, dan Bangau Tua mengambang di kehampaan. Wajah mereka dipenuhi kebencian, kegembiraan, atau kebingungan. Su Fang mengeluarkan raungan menggelegar, yang berisi jejak kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mematahkan teknik pembatasan roh primordial. Meskipun iblis hati berasal dari hati, ia mirip dengan beberapa teknik pembatasan roh primordial dari jalan iblis, itulah mengapa disebut iblis hati. Di bawah kuasa takdir, mereka bertiga terbangun dalam ketakutan. Kesadaran mereka tanpa sadar telah dikendalikan oleh Heart Demon. Jika Su Fang tidak membangunkan mereka tepat waktu, mereka akan mati beku di kehampaan yang sunyi ini bahkan jika mereka bisa melepaskan diri dari kendali iblis hati. Mereka bertiga tak berani gegabah lagi. Mereka tidak hanya mengaktifkan ki sejati untuk melindungi tubuh mereka, tetapi mereka juga menjaga hati Dao mereka. Meskipun jalan menuju ujung surga adalah ujung dunia, namun tidak ada habisnya. Jika seseorang tidak memiliki ketekunan dan kemauan yang besar, mereka tidak akan mampu mencapai tujuan. Pemandangan ini sangat mirip dengan ketika saya pergi ke gerbang surga meraba-raba di provinsi Tianmen dan naik ke dunia besar. Saya berjalan di jalan menuju surga dan memasuki kolam kenaikan. Hanya saja kesulitannya meningkat berkali-kali lipat. Inilah hakikat sejati dari kultivasi. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat akhirnya, selama Anda memiliki tujuan di hati Anda tidak akan melihat ke belakang. Anda akan mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai puncak. Su Fang mendapat pencerahan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi. Kemarahan seperti ini tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengalaminya. Sekitar 50 tahun berlalu dalam kehampaan yang sunyi. Supremasi sombong darah, Grand Star Patriarch, dan Elder Crane semuanya kelelahan. Mereka tidak hanya telah menggunakan ki sejati mereka, namun tekad mereka juga telah sangat kuat. Su Fang juga tampak kelelahan. Namun, matanya menjadi semakin dalam, seperti alam semesta berbintang yang luas dan tak terbandingkan luasnya. Ternyata setelah memasuki jalan menuju akhir surga, Su Fang telah memisahkan dirinya dari yang abadi dan mengembangkan kodeks jiwa abadi iblis malam di tempat tinggal gua waktu. Setelah bertahun-tahun, dia telah membuat beberapa kemajuan kecil, dan roh primordialnya menjadi lebih kental dan kuat. Su Fang telah mengolah segel disintegrasi iblis surgawi. Meskipun roh primordialnya tidak sekuat roh primordial keduanya, ia jauh lebih kuat daripada kultivator lain pada level yang sama. Setelah mengolah kodeks jiwa abadi, kekuatan roh primordialnya telah mencapai tingkat dewa. Roh primordialnya telah mengalami transformasi besar bahkan tanpa melahap roh primordial dan esensi kehidupan. Jika dia berkultivasi dengan roh primordial dan esensi kehidupan di hati seorang kultivator, kecepatan transformasi roh primordialnya akan lebih menakjubkan. Yang abadi adalah kombinasi jiwa, kesadaran, roh primordial, dan kekuatan dharma seorang kultivator. Saat roh primordial Su Fang bertransformasi, dia merasa yang abadi juga menunjukkan tanda-tanda transformasi. Ketika yang abadi menjadi dewa, tubuh abadi akan berubah menjadi tubuh ilahi, dan yang abadi juga akan mengalami perubahan besar, yang disebut Dewa Yang. Su Fang sekarang memiliki tubuh ilahi, dan yang abadi miliknya akan berubah menjadi Dewa Yang. Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan kekuatan promosi yang ditransformasikan dari esensi asal dunia dan mendapatkan sila jalan besar yang tak ada habisnya. Saat terbang, Su Fang tiba-tiba merasakan ada area di kehampaan terpencil yang jelas berbeda dari tempat lain. Jelas ada kekuatan belenggu dunia di area ini, dan itu bukanlah kekuatan dunia makro, tapi kekuatan dunia segudang. Tampaknya itu membimbing para penggarap di dunia bawah. Kita akan mencapai akhir dunia makro. Su Fangda berteriak, membimbing 3 orang lainnya untuk terbang menuju area itu. Yang Mulia Tyrant Blood, leluhur Grand Star, dan Elder Crane segera diberi energi, dan mereka mengikuti di belakang Su Fang. Kami akhirnya keluar dari kehampaan yang sunyi itu. Yang Mulia Tyrant Blood tertawa keras, tetapi sebelum dia selesai tertawa, dia ditekan oleh kekuatan belenggu dunia, dan dia memuntahkan seteguk darah. Belenggu dari belenggu dunia segudang dunia sangat mengejutkan, dan bahkan Su Fang pun merasa sulit untuk bergerak.
Namun, dibandingkan dengan kehampaan yang mengerikan dan tidak ada apa-apanya, itu jauh lebih meyakinkan. Mereka berempat menghadapi belenggu dan tekanan dari belenggu dunia yang semakin mengejutkan saat mereka terus terbang ke depan. Meskipun sulit, mereka semua sehat dan bugar, dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. Mereka tidak jauh dari ujung dunia makro. Setelah sekitar 100 tahun, ruangan itu tidak lagi kosong. Sebaliknya, ada benda mirip nebula, yang dibentuk oleh beberapa partikel materi yang berkumpul. Saat mereka terus bergerak lebih jauh ke langit, materinya tidak lagi berbentuk nebula, melainkan berbentuk pasta. Belenggu dari belenggu dunia juga semakin mengejutkan. Su Fang dan 3 ahli demigod lainnya harus mengeluarkan beberapa kartu as, seperti pil esensi ilahi, artefak ilahi, dan kemampuan magis ilahi, untuk mempertahankan kondisi terbang mereka. Elder Crane adalah yang terlemah, dan dia terluka dalam perang iblis abadi besar. Dia belum pulih, jadi lambat laun dia tidak bisa mengimbangi kecepatan yang lain. Potongan materi muncul di depan Su Fang dan yang lainnya. Mereka akhirnya mencapai akhir dunia makro. Mereka berempat menginjak sebuah benda seluas 100 kaki dan hendak istirahat. Uff! Begitu mereka menginjak benda tersebut, gravitasi yang agung datang dari bawah kaki mereka. Tubuh Su Fang bergoyang, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Elder Crane langsung memuntahkan seteguk darah, dan auranya tiba-tiba melemah. Ternyata potongan materi yang tampak biasa ini tidak hanya sangat keras, tetapi juga melepaskan gravitasi yang sangat agung, yang lebih dari 100 kali lipat gravitasi dunia makro. Penggarap yang belum memadatkan tubuh ilahi secara alami akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Bahkan Elder Crane, seorang ahli demigod, telah menderita kerugian besar. Uff! 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 Yang Mulia Tyrant Blood mengeluarkan cincin penyimpanannya dan hendak mengeluarkan pil esensi surgawi untuk pulih. Siapa yang tahu bahwa di bawah kekuatan dunia makro dan gravitasi, ruang di cincin penyimpanan tidak dapat menahannya dan hancur. Semua jenis pil, benda spiritual, dan harta sihir di dalam cincin penyimpanan, kecuali yang telah mencapai tingkat ilahi, hancur dan berubah menjadi debu. Yang Mulia Tyrant Blood merasa kesal. Pada saat ini, bahkan sebelum mereka mencapai surga segudang, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka kepada 4 Ascender. Penghormatan keempat orang terhadap alam tiba-tiba muncul secara spontan, dan mereka sepenuhnya menghilangkan aura arogansi dan dominasi para ahli tertinggi dunia makro. Mari kita memasuki dunia batin artefak ilahi dan beristirahat sebentar. Mereka berempat berdiskusi dan memutuskan untuk menunggu sampai mereka pulih ke kondisi puncaknya sebelum melanjutkan. Jika tidak, sebelum mereka mencapai tahap transformasi tertinggi Dao, kecuali Su Fang, 3 lainnya akan diseret sampai mati di jalan. Penatua He terluka dan tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Su Fangda, tolong bantu saya. Su Fang berpikir sejenak dan mengeluarkan pil esensi ilahi. Itu bukanlah pil yang disempurnakan oleh para ahli demigod di dunia makro, melainkan pil esensi ilahi kelas menengah. Dia memintanya dari Sen Shaoli. Su Fang tidak mau menggunakannya ketika dia mencoba menerobos ke alam dewa sejati. Dia membagi pil esensi surgawi kelas menengah menjadi 4 bagian, 1 untuk masing-masing bagian. Bukan karena Su Fang enggan menggunakan pil esensi ilahi kelas menengah, tetapi kekuatan pilnya terlalu sombong. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh ahli demigod. Hanya seperempat dari pil esensi surgawi kelas menengah yang membutuhkan 300 tahun lainnya untuk menyempurnakan dan menyerap kekuatan pil tersebut. Terima kasih. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pil tersebut, Yang Mulia Tyrant Blood dan 2 lainnya terkejut dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Yang Mulia Tyrant Blood dan leluhur Grand Star mengeluarkan artefak ilahi mereka dan memasuki ruang dalam artefak ilahi. Penatua He duduk bersila di atas materi, bersiap untuk memulihkan sebagian kekuatannya sebelum memasuki artefak ilahi. Su Fang tidak tahan melihat Penatua He seperti ini dan berkata, Senior, jika kamu tidak dapat bertahan, aku dapat mencoba membawamu ke surga segudang dan kemudian menemukan cara untuk menerobos. 1828. Jika Su Fang ingin membawa Penatua He ke alam surgawi, itu akan sangat sederhana. Dia bisa saja memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Penatua dia tersenyum pahit. Hanya dengan menempuh jalan ujung langit dan melalui transformasi Mahadao saya dapat memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Jika saya sampai ke alam surgawi secara kebetulan, saya akan kehilangan kesempatan terakhir saya untuk menjadi dewa. Kemudian, Penatua He tampak bertekad. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Daripada berjuang di ambang kematian di alam surgawi, aku lebih memilih mempertaruhkan nyawaku dan bertarung. Jika aku bisa bertahan, aku akan mempunyai masa depan yang cerah. Jika aku tidak bisa, aku akan mati tanpa penyesalan. Su Fang terkejut dan berhenti berusaha membujuknya. Keyakinan seorang kultivator sejati dalam mencapai puncak jalan agung seringkali mampu mengatasi rasa takut akan kematian. Hanya dengan keyakinan seperti itu seseorang dapat mengatasi segala kesulitan dan rintangan.
Bangau tua mengeluarkan jimat rune dan terbang ke Su Fang yang terbungkus cahaya misterius. Dia memohon kepada Su Fang, jimat rune ini mengandung seutas kesadaranku. Jika aku mati di tengah jalan, tolong bawa jimat rune ini ke berbagai dunia. Jika aku bisa melihat dunia ilahi, aku akan memenuhi salah satu dari harapanku. Su Fang mengangguk dan dengan sungguh-sungguh menyingkirkan jimat rune itu. Setelah Penatuahe menyempurnakan sebagian kecil dari kekuatan obat pil esensi ilahi tingkat menengah, dia mengeluarkan artefak ilahi berbentuk tripod dan memasuki ruang internal artefak tersebut untuk mengolah dan memulihkan. Su Fang tidak memasuki gua waktu. Sebaliknya, dia mengaktifkan transformasi pohon dunia dan 9 matahari untuk menyerap kekuatan dunia di sekitarnya. Kekuatan dunia adalah inti dari ki spiritual alami. Kekuatan dunia di jalan ujung langit bukan berasal dari dunia makro, melainkan dari alam surgawi. Sangat sulit bagi para penggarap dunia makro yang berkultivasi menggunakan fragmen dunia untuk menyerap kekuatan alam semesta. Ini karena kekuatan alam semesta lebih tinggi dibandingkan kekuatan dunia makro. Hanya setelah melewati kesengsaraan ilahi yang caotik dan menyatu dengan jejak esensi alam semesta barulah mereka dapat menyerap kekuatan alam semesta dengan kecepatan yang sangat lambat. Pohon dunia Su Fang diubah dari integrasi fragmen dunia dan tubuh fisiknya. Itu bukanlah fragmen dunia biasa. Selain itu, energi yang Su Fang dapat menyatu dengan energi apapun. Setelah mengaktifkan transformasi 9 yang 9, dia dapat menggabungkan kekuatan dunia ke dalam tubuh fisiknya yang sempurna. Saat Su Fang mengedarkan energi yang di tubuhnya yang sempurna menyerap kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta, menggabungkannya secara sempurna dengan energi yang. Kemudian, itu sepenuhnya menyatu dengan meridian yang, garis keturunan, tulang, energi vital, dan gua surgawi di asal inti emasnya. Pada saat yang sama, Su Fang menyerap ki beku dari alam suci kekacauan primordial. Dia menggunakan kekuatan yin dan yang untuk menyatu dengan kekuatan dunia dan melonjak ke pohon dunia melalui meridian yang. Pohon dunia bergetar hebat seolah tidak mampu menanggung beban untuk mendapatkan energi dunia yang lebih besar dari dunia besar. Menyatu dengan asal dunia dari dunia surga persegi, lingkaran cahaya seperti perak susu yang terbentuk di sekitar pohon dunia juga bergetar dan hancur. Namun, pada saat guncangan hebat inilah pohon dunia berubah dari dalam keluar. Halo galaksi juga terbentuk kembali di tengah guncangan dan kehancuran. Meski telah menyusut drastis, namun menjadi lebih mendalam dan misterius. Kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta yang telah menyatu dengan kekuatan yin dan yang Su Fang digabungkan oleh pohon dunia, berubah menjadi kekuatan dunia yin dan yang. Itu dilepaskan ke dunia batin Su Fang, menyebabkan dunia batinnya dipenuhi dengan aura seluruh dunia di alam semesta. Kemudian, kekuatan ilahi yin dan yang dari dunia batinnya memenuhi tubuh fisiknya, menyebabkan seluruh energi di tubuh Su Fang berubah menjadi kekuatan dunia yin dan yang. Dengan cara ini, energi dalam tubuh Su Fang bersirkulasi sesuai dengan siklus utama surgawi, seolah-olah itu adalah reinkarnasi dari Dao surgawi. Pada saat ini, tubuh Su Fang memancarkan aura yang dalam dan sakral, membuat orang merasa bahwa dia adalah perwujudan langit berbintang. Namun, meski begitu, Su Fang menghadapi kekuatan dunia dari seluruh dunia di alam semesta, dan hanya kekuatan dunia yang merembes dari batas alam semesta dan dunia besar. Su Fang masih sangat kecil. Jangkauan kekuatan ilahi dunia hanya sekitar 10 kaki. Aku sudah kembali ke level lemah. Su Fang tersenyum pahit. Meskipun dia telah lama mengetahui bahwa setelah memasuki alam semesta, segala sesuatunya harus dimulai dari awal, dan dia telah lama siap secara mental, ketika dia benar-benar merasa bahwa dia telah jatuh dari ahli tertinggi menjadi yang lemah, perasaan ini masih membuat Su Fang merasa agak kecewa. Bagaimana aku, Su Fang, bisa menjadi ikan di kolam? Ketika saya memasuki alam semesta, saya masih bisa mendaki selangkah demi selangkah dari kultivator tingkat terendah ke puncak alam semesta. Su Fang mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat dan aura mendominasi yang tidak takut pada apapun. Dia telah beristirahat selama sekitar 50 tahun di dunia material. Berdengung, berdengung, berdengung. Teks sebenarnya dari solusi misterius ekspansi surga tiba-tiba muncul di kedalaman pikirannya, menunjukkan bahwa krisis besar akan segera terjadi. Dalam perjalanan menuju akhir dunia, bahaya apalagi yang mungkin timbul selain ancaman alam dari langit dan bumi. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan buru-buru mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebat. Dalam perjalanan menuju akhir dunia, kemampuan kesempurnaan agung juga ditekan hingga tingkat yang menyedihkan, dengan jarak hanya 10.000 kaki. Di bawah persepsi kemampuan kesempurnaan hebat, dia melihat monster yang terlihat seperti serigala, dan kehancuran dunia yang besar. Lebih dari 100 desolate. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami tidak takut dengan monster yang dibangkitkan ini. Yang membuat Su Fang khawatir adalah adanya desolation yang dibangkitkan. Kita harus tahu bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak sekali ahli yang terjatuh di jalan menuju ujung langit. Jika mereka bertemu dengan sekelompok ahli yang dibangkitkan, itu akan sangat buruk.
Pantas saja Senza Tianjun mengatakan bahwa dengan kekuatan Su Fang, tingkat keberhasilan memasuki alam dewa melalui jalan menuju ujung langit hanya 30%. Ternyata jalan menuju ujung langit tidak hanya dipenuhi dengan bahaya alam, tapi juga para ahli yang dibangkitkan. Su Fang segera memanggil Yang Mulia Darah Sombong, leluhur Grand Star, dan Bangau Tua. Apakah Anda melihat Desolate yang dibangkitkan itu? Kamu ingin aku membawamu pergi dari daerah terlantar yang telah dibangkitkan ini? Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan ilahi dunia, menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, dia mengendalikan kekuatan dunia dan terbang ke angkasa. Porselen bermain dengan lada. Desolates yang telah dibangkitkan ini. Melihat Desolate yang dibangkitkan dengan ganas dan menakutkan di bawah. Seperti yang diharapkan, dia terus-menerus bertemu dengan para ahli yang dihidupkan kembali. Kekuatan mereka jauh melebihi Huang pertama yang dia temui. Su Fang harus mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi, dan pada saat yang sama, bekerja sama dengan kemampuan sempurna untuk merasakan keberadaan ahli yang dibangkitkan terlebih dahulu, dan kemudian menghindari mereka jauh-jauh. Su Fang lambat laun tidak tahan lagi, dan harus mencari tempat untuk berhenti dan beristirahat. Untungnya, keluarga Su Fang sangat kaya. Selain pil esensi surgawi kelas menengah dan kristal darah, dia tidak kekurangan jenis pil obat dan benda spiritual lain yang digunakan untuk memulihkan ki sejati, kekuatan yang, dan kekuatan kehidupan. Ditambah dengan kemampuan melahap gua waktu dan laut darah dunia bawah, serta kemampuan pemulihan tubuh asli teratai hitam, tubuh asli penakluk naga, dan tubuh asli transformasi darah, meskipun kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi. Dengan dunia besar, itu masih sangat menakjubkan. 50 tahun lagi berlalu. Mereka berempat menginjak material tak berujung, yang merupakan tempat perbatasan dunia segudang dan dunia besar. Akhir dunia akhirnya tiba. Mereka berempat disegarkan, dan mereka menemukan tempat terpencil. Setelah mengaktifkan jimat rune yang dibuat Su Fang dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi, jimat itu melepaskan kekuatan takdir dan menyembunyikan aura mereka. Hanya dengan begitu mereka berempat dapat beristirahat dengan tenang dan pulih. Yang Mulia Tyrant Blood dan Elder Crane telah menggunakan semua pil esensi ilahi, benda spiritual, dan sumber daya yang mengandung kekuatan ilahi. Meskipun mereka ingin meminjamnya dari Su Fang, mereka tidak bisa mengatakannya. Leluhur Grand Star langsung berkata, Su Fang, bolehkah aku meminjam salah satu pil esensi ilahi milikmu sebelumnya? Saat kita pergi ke dunia segudang di masa depan, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Su Fang mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan pil esensi surgawi kelas menengah dan membaginya menjadi 4, memberikan masing-masing porsi. Su Fang memperhatikan ada sedikit keserakahan di mata leluhur Grand Star ketika dia melihat pil esensi ilahi kelas menengah. Meski sangat halus, ia tidak bisa lepas dari penglihatan Su Fang yang sempurna. Grand Star Hall adalah kamar dagang nomor 1 di dunia besar. Dari segi kekayaan, jauh lebih kaya daripada Sekte Tianming Haichang. Sebagai leluhur Aula Grand Star, bagaimana mungkin dia tidak siap sepenuhnya saat naik ke dunia besar? Mungkin dia juga memiliki pil esensi ilahi kelas menengah, tetapi dia masih menginginkan pil esensi ilahi milikku. Dia memang seorang pengusaha. Lagi pula, leluhur Grand Star sangat misterius dan licik. Sulit untuk menjadi orang baik, jadi saya harus berhati-hati terhadapnya. Su Fang diam-diam waspada, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kali ini, mereka berempat menghabiskan hampir 100 tahun untuk menyempurnakan semua kekuatan obat dari pil esensi ilahi kelas menengah dan menyesuaikan kekuatan mereka ke kondisi puncak. Su Fang menggunakan bagian dunia ini untuk menyerap banyak kekuatan dunia. Namun, perubahan pada pohon dunia tidak sebesar saat pertama kali ia menyerap kekuatan dunia dari segudang dunia. Secara fisik, dengan sayap kebangkitan yang melayang di sekitar Big Goblin, mereka berempat harus berjalan selama sisa perjalanan. Ketika mereka bertemu dengan ahli yang dibangkitkan, mereka harus mengambil jalan memutar, sehingga mereka menghabiskan banyak waktu. Sebuah pusaran kehampaan besar muncul di depan mereka berempat. Transformasi Mahadao. 1829. Transformasi jalan tertinggi Dao. Itu bukan hanya jalur dari dunia makro ke alam lain, tetapi juga tempat penting bagi dewa untuk bertransformasi menjadi dewa. Penggarap dari dunia makro harus melalui jalur transformasi tertinggi Dao jika mereka ingin berubah menjadi dewa, selain beberapa cara khusus di alam lain. Sama seperti manusia yang perlu menyatu dengan akar spiritual untuk berubah menjadi dewa, sebelum memasuki jalan transformasi tertinggi Dao, mereka harus mengumpulkan benda suci yang sangat penting, yaitu ketuhanan. Sederhananya, ketuhanan adalah kualifikasi untuk menjadi yang abadi. Hanya setelah menyatu dengan ketuhanan, seseorang dapat memasuki jalan transformasi tertinggi Dao dan menggunakan gelombang energi dunia makro untuk membersihkan tubuh dan menjadi yang abadi, memadatkan tubuh ilahi dan roh yang. Hanya dengan begitu seseorang dapat memasuki alam lain, melewati kesengsaraan ilahi yang caotik, dan menjadi seorang immortal sejati. Di dunia makro,
Para kultivator yang telah melewati kesengsaraan ilahi Chaotic akan mengumpulkan ketuhanan tingkat tinggi dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyatu dengan ketuhanan. Efek pembersihan dari jalan transformasi tertinggi Dao akan lebih baik dan bakat kultivasi mereka secara alami akan lebih tinggi. Mereka akan dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi di masa depan. Su Fang, yang mulia darah yang sombong, leluhur Grand Star, dan tetua He tidak dapat melewati kesengsaraan ilahi Chaotic di dunia makro, jadi jalur transformasi tertinggi Dao sangat penting bagi mereka. Transformasi jalan tertinggi Dao sudah dekat, jadi mereka bersemangat dan gugup. Apakah ini jalan transformasi tertinggi Dao? Melihat pusaran kehampaan yang tak terbatas, mereka berempat tercengang dan mengalami keterkejutan yang hebat. Cahaya bintang bersinar di pusaran, seolah-olah galaksi itu tergantung terbalik dan mengalir tanpa henti, melepaskan kekuatan mengerikan yang bisa menelan dunia. Kekuatan dunia, kekuatan kehampaan, dan kekuatan lainnya semuanya tersedot ke dalam pusaran. Su Fang berada lebih dari 100 mil jauhnya dari tepi pusaran, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan isap yang luar biasa. Bukan hanya tubuhnya, bahkan roh primordial dan ki aslinya pun terbelenggu dan tertarik oleh kekuatan hisapan tersebut. Tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju pusaran, dan bahkan kesadarannya seolah tersegel oleh aura menakutkan di pusaran tersebut, membuat kesadarannya kabur. Di hadapan kekuatan alam yang begitu menakutkan, belum lagi para penggarap dari dunia makro, bahkan para ahli dari alam dewa pun sekecil semut. Mereka berempat memantapkan diri dan menjaga hati tahu mereka, nyaris tidak bisa menahan kekuatan yang menakutkan. Mereka berempat segera menemukan bahwa dari pusat pusaran, cahaya 7 warna yang menakjubkan akan memancar setiap 6 jam. Di dalam cahaya warna-warni, ada gelembung-gelembung. Gelembung tersebut melilit benda mirip bambu. Ada yang hanya seukuran jari, ada pula yang panjangnya 1 kaki. Kilau yang mereka pancarkan juga sangat berbeda. Ketuhanan. Itulah ketuhanan. Mata yang mulia Tyrant Blood, Grand Star Patriarch, dan Elder Crane berkilauan seperti pengemis kelaparan yang tiba-tiba melihat makanan mewah. Jantung Su Fang juga berdebar kencang, tapi dia kurang bersemangat dibandingkan 3 orang lainnya. Mengapa demikian? Su Fang mengembangkan 9 transformasi 9 matahari, dan terhubung dengan fragmen dunia untuk membentuk Dao surgawi tertinggi. Itu sebabnya dia memiliki keilahian. Oleh karena itu, Su Fang telah mengembangkan ketuhanan sendiri dan telah lama memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa. Di dunia besar, hampir mustahil bagi ketuhanan untuk muncul dalam tubuh seorang abadi. Su Fang bisa dikatakan satu-satunya yang bisa memupuk ketuhanan. Oleh karena itu, Su Fang tidak terlalu antusias dengan ketuhanan yang lahir secara alami dalam transformasi Mahadao. Pada saat itu, suara Luo datang dari Time Cave Abode di tubuhnya. Su Fang, kamu tidak hanya harus mengumpulkan ketuhanan, tetapi kamu juga harus melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan yang berkualitas terbaik. Su Fang terkejut. Luo, kenapa begitu? Ketuhananmu terbentuk melalui kultivasi. Meski secara alami cocok denganmu, namun tetap perlu terus-menerus melahap esensi alam langit dan bumi agar menjadi lebih kuat. Masih perlu dipupuk agar menjadi lebih kuat. Jadi begitu. Berbeda dengan akar spiritual, ketuhanan harus sesuai dengan Dao Agung yang Anda kembangkan agar lebih terintegrasi dengan tubuh Anda. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik bakat kultivasi Anda di masa depan. Ketuhanan dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Saya mengembangkan Dao surgawi tertinggi. Apakah saya memerlukan ketuhanan surga? Untuk naik ke surga, Su Fang telah membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Dia telah memeriksa semua jenis buku kuno dan memiliki pemahaman mendalam tentang ketuhanan. Ketuhanan yang dia lihat menyembur keluar dari transformasi Mahadao muncul secara acak dan mungkin belum tentu cocok untuk setiap kultivator. Jika dia ingin mengumpulkan ketuhanan yang sepenuhnya sesuai dengan Dao Agungnya, dia harus dekat dengan transformasi Mahadao dan melepaskan auranya dengan seluruh kekuatannya untuk merasakan ketuhanan yang sesuai dengannya. Kemudian, dia harus mengeluarkannya dari transformasi Supreme Dao. Ada ribuan Dao besar, dan masing-masing Dao besar memiliki ketuhanan yang sesuai. Sungguh luar biasa indahnya. Selain itu, ketuhanan dari Dao Agung yang sama juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Ketuhanan dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap kelas dibagi lagi menjadi 4 kelas, rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim. Kelas kuning rendah adalah yang terendah, dan kelas surga atas adalah yang tertinggi. Anda mengembangkan istana Dao langit dan bumi melalui kultivasi. Saya benar-benar tidak tahu Dao besar apa yang dapat Anda peroleh dari transformasi tertinggi Dao dan seperti apa kualitas ketuhanan itu. Luo tidak yakin ketuhanan macam apa yang bisa didapat Su Fang, tapi dia sangat berharap pada Su Fang. Setidaknya aku harus mendapatkan ketuhanan tingkat bumi. Akan lebih baik jika aku bisa mengumpulkan ketuhanan tingkat surga rendah. Mata Su Fang bersinar penuh tekad. Tujuannya tidak tinggi. Dia akan senang jika dia bisa mendapatkan ketuhanan tingkat bumi. Dia akan terkejut jika dia bisa mendapatkan ketuhanan tingkat surga.
Tidak mudah untuk mendapatkan ketuhanan yang sangat sesuai dengan dao agungnya dan berkualitas tinggi. Untuk mengumpulkan ketuhanan, dia harus dekat dengan transformasi Mahadao. Jika dia terlalu dekat, dia akan tersedot ke dalam transformasi Mahadao. Jika dia memasuki transformasi tertinggi Dao sebelum menyatu dengan ketuhanan, roh primordialnya akan ditarik keluar dengan paksa dari tubuhnya oleh kekuatan mengerikan dari transformasi tertinggi Dao. Tubuhnya juga akan hancur berkeping-keping. Jika jaraknya terlalu jauh, akan sulit untuk mengeluarkan ketuhanan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mengumpulkan ketuhanan juga merupakan ujian berat bagi seorang kultivator. Di saat yang sama, itu juga merupakan ujian atas bakat dan kekuatannya. Ketuhanan terkait dengan masa depannya di jalur kultivasi setelah ia menjadi dewa sejati. Saat ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus memberikan segalanya untuk memenangkan masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri. Mereka berempat adalah tokoh top di dunia besar. Mereka secara alami memahami bahwa semakin penting suatu masalah, mereka harus semakin tenang. Kesempatan untuk naik ke surga ada di depan mereka. Meski mereka berempat cemas, mereka tetap bersabar. Mereka bersembunyi di mana mereka berada dan mengeluarkan ramuan dan benda spiritual untuk pulih dengan cepat. Kali ini, Su Fang menggunakan Divine Essence Elixir kelas menengah lainnya. Meskipun leluhur Hongxing mengucapkan terima kasih berulang kali, dia tidak mengeluarkan ramuannya sendiri. Meskipun Su Fang sangat menyadari hal ini, dia tidak mengatakan apapun. Meskipun orang-orang seperti Grand Star leluhur sangat licik, pandangan mereka terlalu sempit, dan mereka dirugikan. Sekalipun mereka berhasil menjadi dewa sejati, pencapaian mereka di masa depan akan terbatas. Mereka berempat beristirahat selama kurang lebih 150 tahun. Semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Bahkan Elder Crane telah menutup luka sebelumnya dengan mantra terlarang. Dia siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Su Fang menggunakan waktu 100 tahun untuk menyerap banyak kekuatan dunia. Namun, kekuatan dunia di sini sangat tipis. Dengan budidaya Su Fang saat ini, bahkan dengan pohon dunia, kecepatan dia menyerap kekuatan dunia sangat lambat. Namun, yang immortal milik Su Fang telah memperoleh banyak manfaat dari mengolah canon jiwa kematian. Dia telah mengembangkan roh primordialnya di tempat tinggal gua waktu selama lebih dari 1000 tahun. Tidak hanya kekuatan roh primordialnya meningkat, tetapi transformasi yang immortal miliknya juga menjadi lebih intens. Roh primordial keduanya mengembangkan kanon jiwa abadi beberapa kali lebih cepat daripada Su Fang. Dia juga telah menguasai mantra terlarang roh primordial dari kanon jiwa abadi, segel penyerapan jiwa dewa yang menawan. Lau juga mengembangkan canon jiwa abadi. Karena klan ilahi Asura tidak pandai dalam kultivasi roh primordial, kecepatan kultivasinya lebih lambat dibandingkan Su Fang. Namun, kerusakan pada roh primordialnya yang disebabkan oleh pembakaran asal roh primordialnya di dunia kuno 10.000 iblis perlahan pulih. Tiga saudara laki-laki Liao, Demon Sage Green Feather, Huang Lingyao, dan yang lainnya semuanya berada di dunia batin Su Fang. 100 tahun bukanlah apa-apa bagi para petani. Mereka berempat mengaktifkan aura pelindung mereka dan dengan hati-hati mendekati bagian bawah jalur transformasi tertinggi Dao. Mereka hanya berhenti ketika jaraknya hanya 1000 kaki dari pusat pusaran. Semakin dekat dan mereka mungkin tersedot ke dalam jalur transformasi tertinggi Dao. Ledakan. Bagian tengah pusaran itu menyembur keluar lagi. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya secara ekstrim. Samar-samar mereka bisa melihat 3 gelembung dalam cahaya. Ada 3 ketuhanan di dalam gelembung. Yang satu mengandung energi Dao Agung Bumi dan kedalaman hukumnya. Yang lainnya berelemen api dan yang terakhir berelemen kayu. Kualitasnya tidak terlalu tinggi. Elemen api tertinggi ketuhanan hanya berasal dari kelas kuning bermutu tinggi. 2 lainnya berasal dari kelas kuning kelas rendah. Suara mendesing. Seorang kultivator yang telah bangkit dan serigala zombie raksasa yang menakutkan bergegas keluar dari substansi di bawah dan menerkam menuju cahaya. Kedua tuan yang telah bangkit ini telah mencapai level demigod. Dilihat dari aura mereka yang kejam dan ganas, mereka bukanlah demigod overlord biasa. Mereka hanya selangkah lagi dari tingkat ilahi. Tuan yang telah bangkit juga berjuang demi ketuhanan. Hati Su Fang dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Jika tuan yang telah bangkit berjuang untuk mendapatkan ketuhanan, kesulitan untuk mendapatkan ketuhanan akan berlipat ganda. Sekarang tampaknya jalan transformasi Mahadao bukan hanya tempat kesempatan dan keberuntungan bagi dewa untuk menjadi dewa, tetapi juga tempat yang penuh bahaya di mana mereka bisa mati kapan saja. Su Fang mengirim pesan kepada Lau dengan jiwa esensinya. Lau, mengapa para tuan yang telah bangkit ini berjuang demi ketuhanan? Lau menjawab, ketuhanan mengandung energi kehidupan seluruh dunia di alam semesta, serta jejaki esensi asal dunia yang murni. Ada juga kedalaman misterius Dao besar yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang Anda mengerti mengapa tuan yang telah bangkit berjuang demi ketuhanan, bukan? Merasa. Su Fang menarik napas dingin. Tuan yang telah bangkit melahap energi kehidupan untuk menjadi lebih kuat, jadi mereka secara alami bergegas menuju ketuhanan. Selain itu,
Ketuhanan juga berisi esensi asal dunia dari seluruh dunia di alam semesta, serta kedalaman Dao besar. Setelah dimangsa oleh Tuan yang telah bangkit, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Suara mendesing. Sosok dengan aura kematian yang kejam bergegas keluar dari kehampaan. Itu adalah binatang buas yang telah dibangkitkan. Ledakan. Binatang buas yang dibangkitkan itu langsung menghempaskan pembudidaya yang telah bangkit dan serigala zombie itu. Kultivator yang telah bangkit dikirim terbang keluar dari area tengah pusaran. Energi kematian jahat keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan diri dari belenggu jalan transformasi tertinggi Dao. 1830. Pigma ganas itu menelan ketiga dewa dalam satu tegukan, tubuhnya diselimuti cahaya saat ia melayang di sana tanpa bergerak. Su Fang merasakan aura Pigma ganas itu berubah dengan cepat. Selain aura kematian yang kuat, ada juga aura Grand Dao api, tanah, dan kayu. Su Fang terkejut di dalam hati, para ahli yang dibangkitkan tidak hanya dapat melahap kekuatan kehidupan di dalam Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga menyatu dengan intisari dari berbagai dunia di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Ia bahkan dapat menyatu dengan kedalaman Grand Dao, dan tiga kedalaman Grand Dao yang sangat berbeda. Ketika seorang kultivator mengintegrasikan ketuhanan, Grand Dao yang mereka kembangkan akan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan ketuhanan yang sesuai. Kekuatan kehidupan dan esensi dunia dalam ketuhanan lain juga dapat diintegrasikan, tetapi sulit untuk mendapatkan Grand Dao di dalamnya. Pigma ganas ini menelan tiga dewa dalam satu tegukan dan menyatukan semuanya, bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut. Sebuah suara samar datang dari Lost Time Cavern, ini seharusnya merupakan hasil dari perubahan di dunia. Kekuatan Dao surgawi dari segudang dunia juga telah terinfeksi oleh kekuatan jahat, sehingga memungkinkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan untuk bergabung dengan ketuhanan yang berbeda. Su Fang terkejut, setelah mengintegrasikan banyak ketuhanan, bukankah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan juga akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Dao surgawi dan menggunakan semua jenis kemampuan ilahi? Mungkin tidak begitu, mengembangkan Grand Dao tidaklah mudah. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hanya memiliki kesadaran kekerasan dan kekacauan yang tersisa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan Grand Dao seperti para kultivator, paling banyak, mereka hanya dapat memanfaatkan sebagian aura alam ilahi, terutama aura kematian. Bahkan Dao surgawi terkontaminasi oleh kekuatan jahat, jika ada matahari darah lain di langit, bukankah semua hukum Dao surgawi akan berubah? Jika demikian, bagaimana para kultivator dapat berkultivasi? Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Bahkan aku tidak bisa mengetahui perubahan di langit dan bumi, apalagi kamu. Jangan terlalu khawatir, tunggu sampai Anda menjadi kaisar tertinggi, baru Anda bisa mengkhawatirkan hal-hal ini. Kaisar tertinggi. Apakah kaisar tertinggi merupakan eksistensi tertinggi di antara para dewa? Lau, ceritakan padaku tentang dunia para dewa. Melihat Mapik yang telah bangkit masih menyatu dengan keilahian, Su Fang mulai bertanya kepada hukum tentang alam surgawi. Kamu akan memasuki segudang alam, jadi ada baiknya memberitahumu tentang hal itu. Luo Men setuju, lalu perlahan menjelaskan kepada Su Fang. Pada awalnya, multiverse tidak seperti sekarang, kata Yang Qi. Itu adalah alam semesta primal chaos yang dibentuk oleh energi murni yang melayang setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian, beberapa dewa yang maha kuasa di antara para dewa menciptakan dunia dewa di alam semesta primal chaos, membentuk sistem bintang, galaksi, dan planet. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, multiverse secara bertahap terbentuk. Sama seperti dunia abadi, ada manusia biasa di dunia segudang. Namun, karena perbedaan garis keturunan, fisik, dan lingkungan pertumbuhan, manusia di dunia segudang secara alami jauh lebih kuat daripada manusia di dunia segudang. Dewa hanyalah istilah umum. Para penggarap alam dewa memahami jalan surga, dan setelah melewati kesengsaraan ilahi caotik, mereka memadatkan tubuh dewa dan roh yang. Saat itulah mereka menjadi dewa sejati. Dewa sejati adalah alam besar pertama dari dewa. Seperti alam lain di dunia segudang, alam ini dibagi menjadi 9 langkah, yang disebut 9 surga. Pengkhianat klanku, Sang Han, adalah dewa sejati surga ketiga. Dewa dari jalan ilahi surga tertutup, Dewa Raja Dewa Misar, hampir mencapai surga ke-9 dari dewa sejati. Dia dianggap seorang ahli, namun bukan ahli yang kuat. Dia disebut Dewa Raja, namun dia hanya berani menyebut dirinya sendiri. Bahwa di depan para penggarap dunia segudang. Jika dia berani menyebut dirinya seperti itu di alam dewa, itu hanya lelucon. Di atas surga ke-9 dewa sejati terdapat eksistensi yang lebih kuat di antara para dewa, dan itulah alam dewa surgawi. Kembaran pembantaian penguasa sungai darah yang turun ke dunia segudang hampir berada di alam surga pertama dewa surgawi. Saya tidak akan banyak bicara tentang mereka yang berada di atas alam dewa surgawi, jangan sampai Anda menjadi takut dan mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, Luo, apa kultivasimu sebelum tubuh fisik dan roh primordialmu dipisahkan? Kultivasiku, haha, bahkan dewa surgawi pun keberadaannya seperti semut. Su Fang cukup terkejut, lalu seberapa besar jarak antara kamu dan Sovereign Realm?
Luo terdiam beberapa saat. Ada sedikit celah. Ini hampir seperti perbedaan antara alam abadi gua dan alam Dao. Saat Su Fang dan Luo sedang berbincang, banyak ahli yang telah bangkit muncul dan dengan ganas menyerang Dewa Babi Ganas. Namun, Dewa Babi Ganas dilindungi oleh cahaya warna-warni, seolah dilindungi oleh Dao Surgawi. Tidak peduli bagaimana para ahli yang dibangkitkan menyerang, mereka tidak dapat menghilangkan perlindungan dari cahaya warna-warni. Paling-paling, cahaya warna-warni itu sedikit bergetar. Di sisi lain, Dewa Babi Ganas dalam cahaya warna-warni memuntahkan gelombang ki iblis dan ki kematian melalui perlindungan, membunuh beberapa ahli yang telah bangkit. Jadi cahaya warna-warni ketuhanan memiliki kekuatan untuk melindungi, tapi serangan bisa dilepaskan dari dalam cahaya. Su Fang dan 3 orang lainnya melihat pemandangan ini. Sekitar 3 hari kemudian. Mengaum. Dewa Babi Ganas mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang belenggu di sekitarnya dan menyebabkan cahaya warna-warni di tubuhnya menghilang. Dewa Babi Ganas awalnya adalah seorang pesilat setengah dewa, namun sekarang auranya telah melampaui batas dunia besar dan mencapai alam ilahi. Namun, auranya tidak stabil dan terlihat sangat kacau. Jelas sekali, itu belum sepenuhnya terintegrasi dan perlu mengandalkan gelombang energi dari jalan transformasi tertinggi Dao untuk sepenuhnya mengintegrasikan ketuhanan. Suara mendesing. Dewa Babi Ganas yang telah bangkit langsung menuju jalan transformasi tertinggi Dao, membiarkan pusaran air menelannya. Ia menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu apakah ia hidup atau mati. Para ahli kebangkitan lainnya juga mundur, dan area pusat dari jalan transformasi tertinggi Dao menjadi kosong. Masih ada banyak ahli yang dibangkitkan yang berkeliaran di sekitar pusaran air besar dari jalan transformasi tertinggi Dao, mengamati pusat pusaran air dengan iri. Yang Mulia Tyrant Blood dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Su Fangda, atau kamu mau pergi dulu? Yang Mulia Tyrant Blood bertanya pada Su Fang. Grand Star leluhur dan Bangau tua juga memandang Su Fang. Mereka bertiga tidak sabar, tapi mereka tetap rasional. Membiarkan Su Fang mengumpulkan ketuhanan terlebih dahulu adalah untuk menghormati para ahli. Selain itu, orang pertama yang mengumpulkan ketuhanan akan lebih kecil kemungkinannya untuk diserang oleh para ahli yang dibangkitkan dibandingkan mereka yang datang kemudian. Namun, orang pertama yang mengumpulkan ketuhanan dapat dianggap sebagai demonstrasi bagi mereka yang datang kemudian, dan mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Satu persatu, dan 3 sisanya akan melindungiku. Senior, kamu duluan. Su Fang membuat pengaturan dan membiarkan Bangau tua mengumpulkan ketuhanan terlebih dahulu. Di antara mereka berempat, Bangau tua adalah yang terlemah, dan dia telah memberikan kontribusi besar dalam perang iblis abadi besar. Su Fang menghormati orang ini, jadi dia memberinya kesempatan pertama. Yang Mulia Tyrant Blood dan leluhur Grand Star tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan Su Fang. Terima kasih. Bangau tua sangat senang dan berterima kasih kepada Su Fang dengan tangan terkepal. Ingatlah untuk cepat, ayo pergi. Su Fang melepaskan kekuatan dunia dan membungkus 3 orang lainnya. Pada saat itu, kekuatan dunia Su Fang telah mencakup area seluas 10 meter. Di bawah kekuatan isap yang mengerikan dari tahap transformasi tertinggi Dao, sangat mudah untuk membawa ketiga orang itu. Pada saat yang sama, Su Fang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia untuk menyembunyikan aura keempat orang tersebut. Para ahli yang dibangkitkan terutama mengandalkan aura kehidupan untuk merasakan target mereka. Di bawah kekuatan teknik penyusutan kehidupan, sulit untuk merasakan keberadaan keempat orang itu. Mereka tidak ditemukan sampai mereka berempat mencapai pusat pusaran air. Astaga! 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 Ratusan ahli yang dibangkitkan, yang terlemah di antaranya berada di puncak alam Tao, bergegas menuju 4 orang dengan gila-gilaan. Hentikan para ahli yang dibangkitkan. Su Fang berteriak dingin dan menyingkirkan Bangau tua dari kekuatan dunia. Kemudian, dia bergabung dengan Yang Mulia Tyrant Blood dan leluhur Grand Star untuk melindungi Old Grand. Ledakan! 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 Para ahli yang dibangkitkan bergegas untuk meliput kekuatan dunia Su Fang, menyebabkan kekuatan dunia hancur lapis demi lapis. Namun, ia juga berhasil memblokir serangan paling kejam dari para ahli yang dibangkitkan. Yang Mulia Tyrant Blood dan leluhur Grand Star mengaktifkan harta sihir ilahi mereka. Harta ajaib Yang Mulia Tyrant Blood adalah pedang ilahi yang sangat mendominasi dengan ki darah yang melonjak. Dimanapun cahaya pedang itu menyapu, ia mengeluarkan busur cahaya darah dan memotong para ahli yang telah bangkit menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, leluhur Grand Star mengaktifkan harta ajaib dalam bentuk Rui. Setelah mengaktifkannya, ia mengeluarkan aura damai. Leluhur Grand Star tampaknya dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata yang menghilangkan segala niat membunuh yang ditujukan padanya. Akibatnya, para ahli yang dibangkitkan sepertinya mengabaikan keberadaannya. Leluhur Grand Star sebenarnya ingin mempertahankan kekuatannya. Sungguh tak tahu malu. Su Fang mau tidak mau merasa benci pada leluhur Grand Star. Ini hanya awal. Untuk mempertahankan kekuatannya, Su Fang tidak mengaktifkan kemampuan ilahi atau harta sihirnya. Sebaliknya, dia melepaskan ketiga saudara lelaki Liao dari dunia batinnya.
Tiga saudara laki-laki Liao adalah dewa di alam semesta. Kekuatan mereka telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati. Selain itu, mereka mengembangkan dao panahan. Saat ketiga bersaudara itu bekerja sama, mereka bisa membunuh ahli di langit keempat. Astaga, astaga, astaga. Ketiga saudara lelaki Liao tidak menggunakan kemampuan ilahi atau senjata ilahi yang kuat untuk menghadapi para ahli yang dibangkitkan ini. Sebaliknya, mereka langsung melepaskan niat panahnya, membentuk momentum seperti badai. Bagaikan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, tubuh para ahli yang dibangkitkan itu hancur berkeping-keping akibat semburan panah. Ratusan ahli yang dibangkitkan langsung menjadi jarang. Yang mulia Tyrant Blood dan leluhur Grand Star terkejut dan ngeri. Mata mereka dipenuhi rasa kagum, tidak hanya terhadap ketiga saudara lelaki Liao tetapi juga terhadap Su Fang. Ketiga dewa sejati ini sangat kuat, dan Su Fang mampu menaklukkan mereka. Seberapa mengejutkankah kekuatannya? Penatua dia sangat bersemangat. Dia melepaskan aura kehidupannya dan kultivasinya untuk merasakan kedalaman transformasi jalan tertinggi Dao. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu. Penatua He mengerutkan kening dan tampak kecewa. Rupanya, dia terlalu jauh dari jalur transformasi tertinggi Dao dan kekuatannya relatif lemah. Dia tidak dapat mengeluarkan ketuhanan yang sesuai dengannya. Oleh karena itu, Penatua He mengaktifkan ki aslinya dan terus bergerak maju ke kedalaman jalur transformasi tertinggi Dao. Setelah bergerak maju sejauh 1000 kaki lagi, Penatua He mencapai batasnya. Jika dia terus masuk lebih dalam, dia mungkin tersedot ke dalam jalur transformasi tertinggi Dao dan jiwa surgawinya akan hancur. Membelanjakan. Ketuhanan yang diselimuti cahaya warna-warni dan berkedip dengan suan guang hijau ditarik keluar oleh aura Penatua He dan ditembakkan dari kedalaman jalan transformasi tertinggi Dao.